Baik, ya, selamat pagi semua Sobat Forpasi. Salam Indonesia Lestari. Ketemu lagi dengan saya Haduan Satyalan Cimarmare, pendiri dan inisiator dari Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Dan kita ketemu lagi di seri 21 webinar diskusi Lestari. Nah, kali ini kita akan membahas sesuai judul Darurat Sampah Tangsel. Tangsel itu bagi teman-teman yang baru tahu adalah Tangerang Selatan ya. Kota Tangerang Selatan salah satu kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, kebetulan di Pulau Jawa, tapi masih daerah penyangga Jabodetabek dekat Jakarta dan ini menjadi isu nasional hari-hari ini. Kita membahas apakah darurat yang ada di Tangsel itu hanya masalah-masalah saja tanpa solusi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya seperti biasa kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, demikian untuk penyemangat kita pada pagi hari ini. Semoga kita semakin bergotong royong ya demi Indonesia lestari. Nah, jadi di sini juga saya ucapkan selamat datang kembali kepada Sobat Forpasi yang telah bergabung. Nah, di sini saya coba sapa yang sudah hadir ya. Di sini ada Kak DSA ini mungkin nggak lengkap namanya. Selamat pagi. Ini ada Bapak Ferry Zakin, Kemensos, selamat pagi. Ada Ibu Nurdiati, ada Pak Yofi ya, BPOB. Terus ada Pak Zul, selamat pagi. Terus ada juga dari relawan kita di sini ada Like, selamat pagi Like. Dan juga di sini ada relawan administrator kita ada Arin, selamat pagi Arin. Nah, dan juga tidak lupa di sini ada tentu saja karena kita membahas satu topik pagi ini ada narasumber kita. Nah, ini sudah ada di sini ya, Pak Sigit Priambodo. Mungkin saya izin sapa dulu, Pak Sigit. Selamat pagi, Pak Sigit. Pagi, Mas Doan. Sehat-sehat selalu ya untuk semuanya juga. Siapa? Kabar baik, Bapak? Selalu baik, hanya sampahnya yang nggak baik. Waduh, nah ini kita akan panas nih membahas ini. Oke, wah menarik, menarik. Nah, jadi Pak Sigit adalah pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita untuk eh, membahas ya. Seperti biasa saya izin dulu untuk memaparkan secara umum apa itu Forpasi, terutama buat teman-teman yang baru hadir, itu bisa membayangkan Forpasi itu seperti apa. Nah, saya izin untuk share screen.
Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi saya singkat saja. Nah, jadi latar belakang forum kita, situasinya saat ini kepedulian publik ya, masyarakat itu masih sangat minim. Nah, padahal bertemu sampah setiap hari. Nah, komplikasi ketika masyarakat masih kurang sadar dan kurang peduli terhadap isu sampah. Nah, dampaknya adalah secara politik, keberpihakan ini masih sangat minim. Sistem dan anggaran masih sangat kurang di tingkat pusat dan daerah. Bahkan kita meriset rata-rata di pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak untuk penyelesaian masalah sampah itu rata-rata tetap mengucurkan APBD sekitar di bawah 1%. Itu sangat meresahkan sekali ya. Yang kedua, darurat sampah kerap terjadi termasuk hari ini kita akan dengar bersama di Tangsel yang bisa dilihat itu cuma dampaknya dan bukan akar masalah ya, cuma viral-viral. Nah, itu sangat menyedihkan ya sebenarnya. Dan Pak Prabowo, Pak Presiden itu baru menyatakan darurat sampah nasional yang juga statement dari Pak Menteri dan kita juga menunggu yang mengamati bagaimana solusi dari pemerintah pusat dan juga aksi-aksi di semua pemerintah daerah mengenai hal ini. Jadi kita belum melihat hingga saat ini ada penyelesaian yang komprehensif bahkan proyek untuk Danantara ya itu masih ditargetkan selesai 2028. Sementara kita dalam 2 tahun masih menunggu selesai solusi dan kita di daerah bertemu setiap hari. Nah, oleh karena itu kita ingin membentuk wadah bersama, yaitu di Forpasi. Kita ingin meningkatkan kesadaran dan kepedulian tentang isu sampah, menghimpun opini dan pengalaman dan keresahan publik, dan mendorong kebijakan publik. Nah, jadi Forpasi kita adalah forum non partisan, kita tidak beraliansi dengan satu partai politik ya spesifik untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari seluruh pihak kepada para pemangku kepentingan. Dan visi kita mewujudkan Indonesia lestari, nanti akan saya jelaskan itu apa, dimulai dari isu lingkungan paling nyata yaitu isu sampah. Ini sedikit tentang makna warna dan logo. Kita lingkaran fleksibel, cair, hijau laut, warna lingkungan, coklat bumi, ruang aman, abu-abu netral ya, dan sang saka merah putih itu adalah tujuan eh, kebermanfaatan dari yang kita lakukan. Indonesia Lestari adalah konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air. Kita ingin berbuat nyata berdasarkan nilai gotong royong, dan saya selalu sampaikan di sini, ini adalah foto kampung halaman saya di Danau Toba ya. Betapa indahnya kita semua di sini, dari Sabang sampai Merauke punya kampung halaman masing-masing. Ketika kita menghirup udara yang bersih dan meminum air yang bersih, karena kita bersama menjaga lingkungan. Maka kita juga ingin mendorong ya bahwa jaga lingkungan adalah bentuk bela negara. Nah, di Forpasi kita ada tiga gerakan utama ya. Kita diskusi jaringan nasional termasuk Pak Sigit ya, bagian dari koordinator wilayah di Tangerang Selatan. Nah, dan kita juga melakukan advokasi kebijakan publik dan juga kampanye edukasi. Nah, ini kita ada beberapa kegiatan nanti akan saya umumkan dan juga wadah bagi para relawan. Peta jalan gerakan kita, kita ingin terciptanya sebuah masyarakat yang peduli, sehingga politisi dan pejabat publik itu terpaksa peduli. Nah, jadi peningkatan sistem melalui dorongan kebijakan. Nah, untuk dalam angka, kita sudah ada 923 plus di grup ya. Nah, termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Sosial media kita sudah ada di YouTube, semua kita punya rekamannya, bisa diakses buat sobat korporasi yang belum sempat ya di rekaman sebelumnya. Dan kita menjadi wadah relawan. Ini beberapa jaringan kolaborasi, belum semua. Dan kita membahas juga sampah wisata, karena sampah destinasi lebih mengkhawatirkan daripada timbulan sampah kota. Nah, kita sangat bahagia ya menjadi forum pertama yang mengundang 3 calon presiden untuk menyatakan visi misi di persampahan. Nah, jadi 3 elemen datang dari 3 calon presiden dan kita masuk ke media nasional ya. Dan setelah itu kita ada kegiatan offline HPSN Hari Peduli Sampah Nasional dan itu terjadi di bulan ini juga di Februari karena ada histori, ada sejarah meninggalnya 157 orang di TPA Lewi Gajah. Jadi isu ini sudah menimbulkan korban jiwa ya. Buat sobat Farmasi yang belum tahu, 2024 kita kibarkan setengah tiang, 2025 kita kibarkan lagi di Sumur Batu di sebelahnya Bantar Gebang bersama dengan Sri Bebasari Center ini, guru kita bersama di persampahan almarhumah Ibu Sri Bebasari. Nah, kita konsisten mendorong terbentuknya BPSN ya, Badan Pengelolaan Sampah Nasional. Nah, untuk tahun lalu ini juga saya ingin berbagi kepada
rekan Forpasi. Nah, kebetulan kita dilibatkan ya dalam policy brief yang telah disampaikan via Emil Salim Institute. Nah, ini dibawakan untuk COP. Jadi ada forum internasional ya. Jadi intinya di sini adalah EPR, Extended Producer Responsibility, dan ini adalah menjadi arus utama advokasi tentunya ya, di mana si pengotor harus bertanggung jawab atas sampahnya. Nah, ini buat yang baru bergabung, sedikit profil saya dari Medan ya, sempat di TB dan di Lemhanas dulu, dan saya kerja di beberapa non-profit, dan ini termasuk dari hobi saya ya, berdiskusi. Dan juga bagi yang belum nonton, kita ada di Pulau Plastik, saya memang jadi figuran saja ya di situ ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi portofolio yang juga teman-teman bisa dapat saksikan juga isunya di situ di Pulau Plastik tentang masalah kita tentang masalah sampah plastik. Nah, jadi saya langsung saja karena Pak Sigit sudah standby juga. Ini saya ingin bacakan profil dari Pak Sigit ya. Jadi Pak Sigit di sini kita melihat Pak Sigit sangat itu ya berdedikasi di tidak cuma di Tangerang Selatan, jadi di area Tangerang Raya bahkan sampai Depok dengan berbagai eh, gerakan advokasi dan juga gerakan kemasyarakatan. Pak Sigit di sini banyak ya perannya sebagai soft skill trainer, life coach, CEO juga. Nah, dengan bisnis BSF nanti barangkali ada cerita juga dari Pak Sigit, dan mungkin teman-teman yang di Tangsel atau Tangerang Raya bisa diskusi dengan Pak Sigit untuk bagaimana ini bisnis BSF di Primago Gatra Gemilang. Terus CEO juga di GLW Center. Nah, ini juga banyak ya kegiatan Pak Sigit ya. Mahadaya Cinta itu di founder. Bank Sampah juga Pak Sigit sebagai ketua. Bank Sampah Gerai Lengkong, Sekjen Gerakan Peduli Tangsel. Nah, ini gerakan ya di Tangsel khususnya. Korwil Tangsel Forpasi. Nah, Ketua Masyarakat Penjaga Alam Indonesia, Ketua Perbanusa Depok, Ketua Komunitas Magot Nusantara Bersinergi, Relawan Ekoenzim, Relawan Bencana Kota Depok, Relawan Pemulasaran Sawangan, Relawan Indonesia Disaster Emergency Response Unit. Jadi ini luar biasa ya pengalaman dari Pak Sigit sebagai penggerak khususnya di Depok dan Tangerang Raya ya. Ini kita bisa belajar banyak nih dari Pak Sigit, dan buat teman-teman bisa reach ya atau bisa kontak langsung, ini ada sosmednya Pak Sigit, dan juga bahkan beliau bersedia untuk menampilkan WA untuk berkolaborasi lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Pak Sigit, ini mungkin kita udah paparkan ya tadi ya. Semoga eh, dapat menjadi informasi dari teman-teman, dan ini semakin banyak yang join. Mungkin kita langsung saja kita persilakan kepada Pak Sigit ya untuk memulai Pak. Dipersilakan Pak Sigit. Ini izin Pak untuk screen share-nya ini mau langsung dari Bapak atau saya bisa juga share dari sini Pak. Boleh, kalau dibantuin boleh. Siap. Ini saya udah standby sih Pak. Saya coba ya. Oke. Ya, terlihat kah Pak? Belum sih. Belum ya. Oke, sekarang udah. Oke, siap. Ini saya sambil cari eh, full screen ya. Oke, sudah. Ya, waktu dan tempat kita persilakan kepada Pak Sigit. Ya, baik. Terima kasih untuk sahabat pejuang bumi. Karena di pagi ini yang enaknya kita masih tidur atau kita bisa kopi-kopi, makan bubur ayam, tapi kita sudah mantengin eh, di Zoom. Ya, nah saya pertemuan terakhir saya dengan Mas Doan, jadi saya diminta untuk memaparkan apa kondisi persampahan Tangsel. Nah, ini adalah yang kita paparkan adalah hasil survei kita terhadap masyarakat di Tangsel melalui media sosial, di mana waktu itu terjadinya gonjang-ganjing persampahan di kota Tangsel. Nah, sebelum masuk ke situ, sebagai gambaran kondisi pengelolaan sampah kota Tangsel, timbulan sampah kota Tangsel itu saat ini mencapai 1.100 sampai 1.200 per hari.
ya dengan eh, katanya terkelola ini kalau dari laporannya lingkungan hidup itu 700 ton terkelola dan yang belum terkelola itu di angka 400 tonan kan gitu kan. Nah, walaupun angka ini eh, apakah angka yang hanya membuat asal Bapak senang ataukah ini memang sudah tervalidasi, ini juga belum ada yang bisa mengklaim kalau ini adalah benar-benar angka yang eh, tervalidasi. Semua dibuang di TPA Cipecang open dumping, ya itu banyak katanya 400 ton gitu kan. Nah yang menarik adalah saat ini TPA open dump Cipecang itu masih tutup, jadi asumsinya masih membuang sampah ke daerah lain yang notabene-nya juga open dumping. Makanya banyak di media-media kemarin terjadinya TPS liar di sekitar Kabupaten Bogor, ya. Nah, ini juga saya mengajak supaya kirimkan bukti dan tuntut habis dan investigasi sampai tuntas gitu ya. Apakah memang ini benar-benar sampah Tangsel atau sampah dari yang lain-lainnya juga yang memanfaatkan momentum eh, kejadian ini. Nah, terlepas dari itu juga, Tangsel saat ini belum pernah mempunyai bank sampah induk kan gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya BSI. Semua adalah bank sampah unit sebanyak 329 sampah yang ada di Tangsel. Nah, TPS 3R juga klaim punya 36 unit di wilayah Tangsel. Ada juga pengolahan sampah lainnya di Alam Sutra, BSD, Bintaro, dan sejenisnya yang buat saya masih abu-abu dan nggak jelas juga ya ada di mana dan apakah itu hanya sebagai lip service. Oh, yang penting saya punya gitu kan. Tapi belum pernah yang mengklaim sehari bisa produksi berapa dan bisa dipaparkan secara jelas dan tervalidasi. Nah, yang menarik adalah ada juga dari sebanyaknya bank sampah, karena kan sekarang rata-rata dengan masalah sampah ini diwajibkan setiap RW adalah bank sampah dan yang dikejar adalah kuantitasnya. Hanya saja tidak pernah dilihat performance-nya seperti apa kan begitu ya, apakah itu sustain atau apa kan begitu. Nah, eh, Indo sebagai pembuka ya. Jadi inilah yang nanti kita bisa diskusi. Ya, ini kemarin. Next, Mas, boleh slide-nya, slide berikut. Apa bisa dari saya ya, Mas Doan. Nah, Sudah, oke. sudah, Nah, sudah ini pindah ya, Pak ya? udah. Jadi Oke. kemarin ini kita lakukan pelaksanaan ujinya itu dari tanggal 22 sampai 25. Jadi kita respon cepat pasca kejadian gitu ya. Melalui Google Form yang kita sebarkan secara daring di masyarakat Tangsel. Sudah ada 141. Kenapa? Karena sekarang ini mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya. Dan ada beberapa yang memang di luar dari Tangsel. Jadi kita mau menanyakan seperti apa sih potretnya atau masyarakat menilai dari kejadian TPA ditutup ini. Next, lanjut Mas. Nah, kita mewakili dari 7 kecamatan di Tangsel itu ada Serpong, Pamulang, Setu, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat dan Ciputat Timur. Terbanyak adalah Serpong, karena Serpong ini adalah yang terdampak langsung dari timbulan sampah yang ada di TPA, karena TPA Cipecang itu ada di Kecamatan Serpong gitu ya. Nah, memang kemarin waktu di Tangsel beritanya yang muncul adalah di Pamulang, Ciputat, karena itu buat saya mungkin sebagai pintu gerbang eh, berbatasan dengan masuk Jakarta. Next, tolong bisa lanjut Mas. Ya, Nah, seperti memang agak delay, Pak. eh, Oke. ya oke. Jadi yang menarik adalah pada saat TPA ditutup, berarti 65% tuh tidak ada yang merasa ada gangguan gitu ya. Karena merasa berjalan normal, jadi tetap diangkut dan lain-lain. Walaupun pertanyaannya adalah kemana ngangkutnya kan gitu dan kemana buangnya. Jadi masyarakat itu
rela membayar mahal. Penting sampah di komplek atau sampah di depan rumah adalah bersih, kan begitu ya. Nggak peduli itu dibuangnya kemana. Nah, menarik ini berarti ada hipotesa ataupun pemikiran bahwa masyarakat kita itu masih kumpul, angkut, buang, kan begitu ya. Jadi semuanya adalah dibuang. Dan ini adalah cerminan yang ada gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan korelasinya secara holistik, berarti ada juga pemerintah kita yang salah kan gitu ya. Karena mungkin di pemerintah kita juga konsepnya adalah pas kan gitu kan. Hanya memindahkan sampah gitu TP penuh ke daerah-daerah lain yang sebetulnya daerah-daerah lain juga punya problem yang sama kan begitu. Jadi ini buat saya adalah kemangkrakan pola berpikir buat mereka-mereka kan begitu. Next. Sebelum ditutup gitu ya, itu 50% itu menyatakan sering mencium bau dari TPA gitu kan. Nah, sebagian tidak bau mungkin bisa terjadi kalau di tempat-tempat lain yang tidak berjauhan dengan TPA kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya TPA itu Serpong, ada Rawabuntu gitu kan, itu sudah mulai tercium bau. Makanya tanggal 4 kemarin adalah sidang pertama gugatan warga BSD yang ada tinggal di Rawabuntu Sektor 12 itu melakukan gugatan kepada wali kota, dinas LH dan BSD selaku pengelola wilayahnya gitu ya. Nah, ini yang menarik juga gitu kan sudah mulai berani kekuatan masyarakat itu komitmen untuk menuntut pelayanan yang lebih baik. Next. Nah, terus muncul lagi gitu kan sumber bau baru dari tumpukan sampah domestik gitu ya. Jadi 67% itu apa gangguan dari tumpukan sampah kan begitu kan. Nah, yang seperti kita tahu kemarin Tangsel itu menjadi primadona di berita nasional karena tumpukan sampah ada di mana-mana dan ini ada di seluruh media sosial. Mungkin juga itu adalah ciri khas Tangsel kalau tidak viral mungkin bisa lakukan perubahan ya, no viral no justice. Jadi banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah dan banyak yang protes karena tumpukan sampah itu terjadi karena TPA ditutup. Saya bilang bukan juga begitu kan gitu kan, TPA ditutup karena sudah overload dan memang tidak memungkinkan. Tapi ini adalah bentuk bisa jadi penyamaan rasa. Mungkin di daerah Ciputat, Pamulang tidak pernah lihat TPA, tidak pernah tercium langsung TPA, dengan tumpukan yang ada di pasar, di pinggir jalan, sekarang baru merasakan begitulah bau yang ada kalau kita tidak melakukan pemilahan maupun pengolahan sampahnya kan begitu. Jadi ini adalah aksi penyamaan rasa. Jadi lebih bagus juga. Jadi masyarakat juga bisa mulai sadar, oh ternyata baunya seperti ini dan saya harus ngapain. Walaupun tindakannya secara sederhana masih dibuang ke tempat lain dan yang penting di daerah dia bersih. Yang menarik adalah cara primitifnya adalah disemprot dan ditutup dengan terpal gitu kan lumayan. Jadi proyeknya juga jalan juga nih masalah dari sampah kan gitu ya. Next. Nah, ini adalah saat waktu kita tes dengan bau di TPA. Jadi klaster-klaster perumahan itu mulai terganggu. Nah, ini adalah semua perumahan adalah dari BSD. No wonders kalau memang mereka akhirnya komplain dan mereka melakukan hak class action untuk di kemarin. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti dengan perumahan-perumahan yang lain. Karena sebagai warga negara kan kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan kalau memang terus menyengat, ada bau dan kotor, ya kita juga ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia juga karena setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi ini adalah daerah Serpong, ya, terus The Green, Cluster Sevilla, Kampung Serpong, dan yang menyengat itu, yang tidak menyengat, hanya menyengat, bukan sangat menyengat itu ada di Green BSD, gitu kan bahkan bisa sampai masuk daerah Paradise Serpong tergantung dari anginnya arahnya kemana. Gitu. Walaupun saat ini sudah terjadi intensitas pengurangan yang katanya disemprot dengan suatu zat kalau nggak salah menggunakan biosaka kan gitu kan dari pagi sore terus itu disemprot gitu kan. Nah, sehingga ada beberapa waktu yang tidak sedahsyat seperti dulu lagi gitu. Next.
yang menarik di sini adalah bagaimana untuk mengatasi sampah gitu ya. Nah, kesadaran masyarakat itu kalau sebelum ditutup itu apa ya hampir 4% lah orang bakar sampah. Tapi pada saat ditutup itu kebanyakan 41 intensitas pembakaran sampah itu meningkat. Nah, ya, bulan Januari kemarin kita bekerja sama juga dengan Bicara Udara membahas apa kalau misalkan pembakaran sampah ini terjadi tingkat poluter yang nomor satu di Tangsel. Jadi Tangsel ini adalah juaranya penumpukan sampah, juaranya apa ranking udara kotor di Indonesia kan begitu ya. Nah, ditambah lagi nanti ada juara-juara lainnya kan gitu. Boleh sisi lain menyatakan ada positifnya, tapi kalau ini berdasarkan yin yang juga negatifnya juga harus ada. Jadi untuk introspeksi diri kan begitu ya. Nah, tapi yang menarik itu adalah pembakaran sampah ini yang penemuan sampah liar yang secara manual kan gitu ya. Apalagi ditambah dengan kemarin itu dengan kondisi sampah yang membludak banyak sekali pedagang-pedagang insenerator atau tungku bakar ini mulai marak di media sosial gitu ya. Nah, ini yang juga jadi apa ya pro dan kontra. Di sisi lain kemarin Mas Menterinya mengatakan tidak boleh lagi menjual insenerator ataupun menggunakan insenerator lebih baik ditumpuk daripada insenerator. Nah, ini juga saya nggak ngerti pola berpikirnya seperti apa karena hanya bisa ngomong tapi nggak ada solusinya juga. Jadi yang harus di itu adalah sebetulnya kan eh, dari konsep ini kan pelayanan sampah nih yang masih belum di sebagai prioritas kita kan begitu. Next. Ya, nah ini pembuangan sampah liar. Jadi selama TPA tutup malah meningkat 12% gitu kan dilakukan pembuangan sampah liar di mana-mana. Makanya kemarin itu sekarang sudah bersih ya. Sekarang sudah bersih dengan kemarin apalagi statement dari Pak RI 1 gitu ya 08 untuk korve korve korve. Dan yang luar biasa hari apa ya kemarin itu ada Kementerian LH melakukan bersih-bersih di Tangsel kan gitu ya ngambil-ngambilin sampah dan lain-lain gitu kan. Nah, buat saya ini juga miris sekali gitu kan. Jadi akhirnya kan pemborosan anggaran yang nggak jelas gitu kan, cuma sebagai seremoni bersih-bersih. Buat saya krisis sampah bukan cuman untuk bersih-bersih gitu kan, tapi juga kalau sistem ini yang terus dibiarkan, masalahnya sampah itu terus diproduksi gitu. Nah, ini yang harus jadi pikiran juga gitu. Kalau tidak korvei-korvei, produsen sampahnya juga nggak disuruh korvei-korvei kan sama aja bohong gitu kan. Jadi seakan-akan solusi tapi solusi palsu gitu ya. Next. Nah, ini adalah respon warga dan ini update gitu ya. Jadi 40% itu masih mengangkut ke TPA lain atau ke buang yang lain. Nah, di sisi lain 29 persen itu mengolah sampah sendiri atau kolektif. 6% membakar dan 6% buang ke wilayah lain. Nah, buang ke wilayah lain ini terjadi di tempat-tempat yang bersebelahan dengan borderline Jakarta maupun Depok gitu ya. Jadi daripada saya buang ke TPA jauh transportnya kan gitu ya, bayarnya juga lebih mahal, lebih baik saya titip aja ke daerah yang penyanggah kan gitu kan karena Tangsel ini kan sebagai penyanggah di DKI maupun di Depok ataupun masih di Kabupaten Tangerang kan gitu ya. Next. Nah, dari 29% tadi, 50% itu menyatakan sudah kolektif dan sudah berjalan di kampung dan perumahan. Mungkin di perumahan akan lebih baik 50%. Nah, sisi lain juga 20% masih apa mendiskusikan gitu kan. Biasa kan kalau bukan negara Konoha kan lebih banyak diskusinya daripada prakteknya kan begitu. Terus 25% tidak ada sama sekali dia pasrah kan begitu kan. 5% adalah eh, tidak menjawab. Oke, next. Nah, tapi di sisi lain adalah dari kita lihat dari perubahan perilaku, 50% itu sudah memulai pengolahan sampah individualnya. Nah, 40% belum memulai. Nah, dari sinilah mestinya
apa ya, pemerintah kita mau membuka mata, mau membuka hati, berarti harus ada eh, problem ataupun solusi adalah edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus kan begitu. Karena biasanya solusi ataupun edukasinya kan waktunya cuma kadangkala 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dan itu hanya cuma sekedar untuk menghabiskan anggaran kan gitu kan, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Dan yang miris pada saat kita presentasi atau sosialisasi tidak ada pun tuh pejabat-pejabat DLH ataupun kecamatan atau lurah yang ada di situ untuk bisa berdiskusi dengan warganya. Jadi seolah-olah ya sudahlah, yang penting saya sudah menjalankan program. Nah ini yang rusaknya di tata kelola sampah tuh seperti ini kan begitu ya. Jadi krisis ini itu juga bisa jadi pembelajaran, karena kalau kita belajar eh, orang mau berubah itu kalau nggak disakiti atau teraniaya ataupun dia benar-benar ditakutin kan begitu ya. Kalau kayak dulu kan waktu kita pernah belajar pada zaman COVID itu orang takut jadi mau berubah kan gitu ya. Yang tadinya dia nggak mau pakai apa masker, akhirnya mau pakai masker kan begitu. Nah, sebetulnya sama kan gitu ya. Kalau kita bicara masyarakat untuk mau sampah, ya kalau nggak ditakutin, ya disakiti. Disakiti dengan apa? Denda sebanyak-banyaknya ataupun benar penegakan hukum yang ada kan begitu kan. Ini yang memang tidak ada kan begitu. Next. Nah, kalau kita bicara inisiatif masyarakat, jadi memang banyak pemilahan sampah plastik ataupun bank sampah dominan gitu ya. Nah, saya punya data dan itu terupdate gitu ya. Waktu saya pernah diskusi dengan DLH gitu ya. Nah, kita ada data-data ya. Ini data yang real dan apa bank sampah kita tuh aktif itu bank sampah ada tuh tercatat 441 bank sampah. Yang aktif 279, yang tidak aktif 162. Angka 162 itu tidak aktif itu apakah memang tidak ada pelaporan ataupun tidak benar-benar aktif, ini yang tidak pernah dimonitor gitu ya. Nah, makanya rusaknya atau kemangkarakan pola berpikir, dan saya selalu bilang adalah tata kelolanya masih primitif itu adalah karena yang dilihat cuma dari jumlah kuantitinya saja. Kuantitinya oh banyak nih ada 441. Dan 441 tuh bisa ngabisin berapa sampah sih di kota Tangsel. Nah, kalau kita cuma lihat itu tuh hanya sekitar 3 ton sehari, ya kan? Dari 400 yang dia klaim seperti itu. Berarti kan cuma nggak ada 1% ya. Buat kita, kalau kita tanya sama teman-teman di bank sampah, itu paling cuma 2 sampai 3%. Dan apakah bank sampah ini efektif? Nah, itu juga mestinya perlu kajian lagi, gitu kan. Karena selama ini bank sampah itu hanya bermain di plastik, kan begitu kan. Nah, mestinya bank sampah itu juga bisa bicara dengan pengolahan organiknya. Dan kami lakukan itu. Jadi bank sampah kami itu di Gerelengkong itu adalah tidak hanya mengolah dari anorganiknya, tapi organiknya juga. Karena yang bikin masalah itu adalah di organiknya. Kan begitu. Kalau anorganik, you punya investasi, punya uang, selesai teknologinya, Anda mau kita bikin apa. Kan begitu. Tapi ini yang perlu dibanyak adalah bermainnya di mana. Next. Nah, terus TPS, banyak orang bicara ada TPS 3R, TPS 3R, walaupun sebetulnya belum banyak tidak melakukan 3R-nya kan begitu kan. Kita punya Tangsel itu TPS itu ada jumlahnya adalah 36 ya, 36. Tapi yang disayangkan 80 sampai 90% itu masih membuang ke TPA. Jadi TPS itu tidak melakukan apa, cuma sebagai transit kan begitu ya, transit yang ngambilin yang high value betul-betul baik, sisanya itu adalah dibuang di TPA. Jadi no wonders kalau carut marut tata kelola bersampah Tangsel. Karena mikirnya itu hanya buang keluar dengan asumsi dia keluarkan biaya berapa miliar itu sudah habis untuk ke daerah-daerah lain. Nah, kami waktu itu mengusulkan kenapa nggak diperdayakan di bank sampah sendiri, TPS sendiri. Jadi uang perputaran uang itu ada muter di Tangsel itu sendiri dan melakukan pemberdayaan gitu. Coba kita hitung lah kan gitu ya. Kalau misalkan buang ke Cilowong 200 miliar ataupun dia ke yang kemarin Cilengsi 9 berapa ya 200 juta atau berapa itu ya per hari gitu kan, kalau itu dipakai diperdayakan bank sampah
butuh apa, kita supply, ada KPI-nya yang jelas gitu ya, termasuk TPS gitu. Jadi sampah itu habis semua di situ, dikelola sendiri, uangnya berputar situ. Saya kira itu juga apa yang bagus banget kan begitu ya, dibandingin kita cuma ngasih uang ke daerah lain dan bayar transport yang mahal-mahal. Ya kalau itu objeknya adalah bancaan rame-rame, itu akan berbeda lagi dan masalah sampah ini tidak akan pernah selesai kan begitu ya. Jadi secara infrastruktur kita tuh nggak punya gitu loh. Jadi setelah demo pertama terus kita sepakat untuk mau menutup TPA Cipejang gitu kan. Ternyata terbuka kotak Pandoranya. Kita pemerintah kota maupun DLH-nya tidak punya cara yang jelas terhadap pengolahan sampahnya. Jadi kelihatan tuh di mana-mana kan gitu ya. Dan dan menariknya mereka menutup diri dari masyarakat ataupun dari komunitas. Kami sudah bersurat untuk eh, melakukan dialog interaktif ataupun apa yang kolaborasi sinergi yang dilibatkan hanya camat dan lurah kan gitu kan, masyarakat tidak. Nah sekarang kalau kita bicara aspek persampahan gitu ya, eh, ada aspek regulasi kan begitu ya. Nah, regulasi ini kan tidak pernah ada penegakan hukumnya kan begitu. Kita padahal masyarakat kita bisa. Dulu helm orang takut loh, sekarang nggak pakai helm kalau naik motor gitu kan karena dendanya lumayan. Nah, saat orang kita pergi ke luar negeri pun juga akan mengikuti aturan yang ada karena apa, penegakan hukumnya jelas. Nah, kalau kita kan enggak nih kan gitu kan. Terus mana aturan dasar hukum yang jelasnya? Itu nggak ada. Kedua, aspek kelembagaan. Nggak ada pembagian tugas ataupun tanggung jawab ataupun wewenang gitu kan. Gimana mungkin secara manajemen Dinas Lingkungan Hidup sebagai operator, regulator, eksekutor, dan dia melakukan evaluator juga, monefnya. Nah, ini kan nggak mungkin. Berarti yang dilaporkan selalu yang senang-senang semua dan yang penting nggak bikin repot dia kan begitu. Terus ada aspek pendanaan. Nah, aspek pendanaan kan harus bisa di apa ya? Bisa diatur lah itu kan sepanjang aturannya jelas gitu ya. Nah, terus ada aspek partisipasi kan gitu kan. Nah, aspek aspirasi ini yang tidak pernah apa ya, tidak pernah diajak gitu sebagai masyarakat kan harus berpartisipasi. Nah, ini harus dikasih tahu juga dengan pembinaan-pembinaan. Terus juga eh, em, dikasih tahu dong, menaruh sampah melalui dinas lingkungan hidupnya harus menyiapkan eh, apa ya, wadah dan atau layanan angkutan sampah ini yang baik juga kan begitu. Nah, terus di sisi lain masyarakat juga harus dikasih tahu gitu kan. Dia harus memiliki keinginan membayar sampah yang pas gitu loh. Sekarang kan bayar sampah rata-rata kan cuma 20, 30, 40 ribu sebulan gitu kan. Nah, kalau dibagi per harinya cuma berapa? Sementara sampahnya itu sudah mencapai 0,7 sampai 1 kilo per harinya kan. Jadi buat saya tak manusiawi lah di situ. Sementara kalau kita mau laundry kiloan aja sudah mahal tuh. Kita mau buang kalau ke toilet aja udah iurannya udah lumayan gitu kan, sekali kencing atau sekali mandi. Nah, jadi ini buat saya apa, agak agak miris kan gitu kan. Baru terakhir adalah aspek teknis operasionalnya kan gitu kan. Nah, artinya harus menyiapkan dong sarana yang mendukung kan gitu kan, yang baik seperti apa, terus teknologinya seperti apa kan gitu kan. Punya nggak sistem dan pengelolaan sampah dan SOP-nya seperti apa. Ini kan yang jarang ada. Kalau bukti nyata, kalau saat kita ke kelurahan ataupun kecamatan, selalu ditanya adalah, oh itu tugasnya dinas lingkungan hidup. Jadi melempar tanggung jawab gitu kan. Nah, dengan kondisi kemarin TPA tutup di rame-rame, nah ketahuan tuh semuanya. Akhirnya mereka baru menggalakkan biopori. Ada 10.000 sampai 20.000 biopori katanya. Dan dipaksa untuk bikin biopori dengan tebak. Masalahnya siapa yang kontrol kan begitu kan. Kalau masyarakat disuruh ke sana buang biopori, wah, itu kan ada repot. Nah, biopori itu kan adalah sebetulnya cara termales, cara ter apa ya, termales lah gitu ya, bahasanya yang enak didengar itu kan termales, tapi kan itu kan nggak sukses juga.
nggak semua kok orang mau buang sampah ke biopori. Nah ini ya juga apa jadi pertimbangan juga kok solusi-solusinya seperti itu ya. Kecuali kalau 10.000 atau 20.000 dikali bikinnya 100.000, wah itu lumayan ada project. Nah itu lain lagi kalau kita bicaranya seperti itu. Oke, next. Ya, nah, jadi kesimpulan kita kemarin itu, jadi krisis ini sebetulnya membawa perubahan dan kita harusnya bisa belajar lah dari Jogja. Saat TPA Piungan itu ditutup, kan akhirnya masyarakat belajar kan gitu ya. Dan mungkin kita harus seperti itu kan gitu ya. Jadi ini adalah momentumnya keberanian dan perubahan cara berpikirnya gitu kan. Apalagi kalau kita bicara Tangsel itu tagline-nya ada cerdas, modern, religius. Tapi kita belum cerdas untuk mengolah sampahnya. Pemikiran-pemikiran masih sederhana yaitu buang, 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 pindahin kan begitu kan. Eh, Modern, mau gimana modernnya? Kalau cuman hanya dimasukin ke plastik semua dan lain-lain gitu ya. Dan religius ya karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kan gitu kan. Pastinya buktinya masih buang sampah di pinggir jalan gitu ya. Jadi buat saya pastinya ini adalah duduk bareng ya. Masyarakat tuh harus mendapatkan layanan pengangkutan sampah yang baik dan benar gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang pola pikirnya saya nggak menyalahkan sampah itu adalah sampah itu adalah menjadi uang, tapi kadang menyesatkan kan gitu ya kalau penyampaiannya tidak baik, tidak benar dan tidak ada edukasinya gitu. Kita tahulah di bank sampah kalau kita bicara, wah ini jadi uang, jadi berkah gitu ya. Seberapa banyak sih? Ayo kita buka-bukaan kalau bicara bank sampah. 1 kilo plastik itu sekarang dengan harga yang turun, itu di range antara 2.000 sampai 3.000 perak per kilo. Ya, dan itu bersih dan itu effortnya luar biasa gitu kan. Hanya orang yang mungkin sebagai pejuang bumi dan dia mau dengan ibu bumi untuk perbaikan, dia melakukan itu. Tapi buat semua orang, mendingan saya kasih aja siapa ataupun atau dibuang kemana kan itu yang harus jadi apa? Jadi pertimbangan kita kan begitu ya. Nah, makanya eh, ini nggak bisa juga di di masing-masing. Jadi ini harus pentahelix kan gitu ya. Dan harusnya pemerintah itu mau terbuka dan mau mengajak masyarakatnya untuk menangani ini. Jangan begitu sekarang susah gitu ya. Terus akhirnya bikin gerakan tangsel rumah kita bersama. Masyarakat harus ikut juga. Ini sekedar jadi pelempar tanggung jawab gitulah. Gitu. Jadi Pemkot sendiri juga menurut saya sih belum ada tuh blueprint pengolahan sampah yang baik dan benar seperti apa gitu. Dan kembali lagi berapa persen biayanya dari APBD harusnya terbuka lah kan begitu ya. Karena kalau kita melihat kan sekarang arahan dari Kementeri itu 3%. Tapi kan ini cuman kembali lagi cuman hanya bisa ngomong tapi tidak pernah ditegakkan gitu loh. Kalau kita lihat itu dengan konsen dengan Mendagri. Mendagri juga belum melakukan ketok palu 3%-nya. Jadi uh, ini buat saya adalah yellow light lah. Ini sirine sudah berbunyi karena sebentar lagi adalah bulan puasa, di mana berdasarkan rata-rata kenaikannya adalah 30%. Timbulan sampahnya, termasuk juga nanti bagaimana juga menghadapi Lebaran. Belum kasus-kasus yang sekarang lagi ramai, korupsi di daerah Tangsel ini adalah di angka 25 miliar katanya. Walaupun indikasinya ada 65 miliar. Nah, ini juga harusnya kadisnya sudah ketok palu 14 tahun, tapi kan sebetulnya faktor intelektualnya belum terungkap, belum lebih jelas. Nggak mungkin level Kota Madia korupsi segitu hanya dilakukan dengan kadis, kabid, ataupun kepala seksi. Nah, ini yang mestinya menjadi apa ya, masyarakat sudah mulai pintar lah melihat untuk sekarang kekuatan masyarakat ini harus kuat gitu ya. Nah, itu next mungkin ini terakhir. Jadi kita harus berubah dan mungkin juga di tahun 2029 kita harus mulai pintar lagi memilih pimpinan-pimpinan kita atau anggota DPR atau DPRD yang memang sudah berwawasan lingkungan karena kan sekarang sudah menjadi climate krisis
Gitu, Mas Doan, saya kira kita langsung diskusi yang mulai sedikit panas kayaknya ya. Baik. Wah, terima kasih Pak Sigit ini pemaparannya. Waduh, ini kita jadi itu ya terpantik ya ini dengan paparan tadi civil data journalism tadi luar biasa udah dirangkum oleh Pak Sigit dan tim dan kita melihat ya inilah yang buat saya sendiri idealnya yang dilakukan oleh warga mengumpulkan data, mengkonsolidasi gerakan. Oleh karena itu ya bisa di follow up jadinya bisa dilanjutkan ke tingkat advokasi gitu tingkat mendorong pemerintah dan itu langkah yang sangat konkret ya dari data yang disusun oleh Pak Sigit tadi dan highlight yang saya dapat adalah ini jadi momentum sebenarnya terutama di saat warga sudah menghirup eh, udara yang kotor gitu ya dari pembakaran yang sebenarnya di sisi lain tidak mau jadi masyarakat juga punya terbatasan tapi ayo, ini udah ada momentum untuk gerakan kolektif warga, baik itu untuk membuat gerakan kolektif dalam rangka mengelola ataupun juga kolektif untuk mendorong pemerintah. Apalagi di Tangsel tadi Pak Sigit sampaikan sudah di berulang kali Pak ya menyurati teman-teman di pemerintah, tapi tidak ada respon. Nah, justru ini juga dalam diskusi kali ini kita ingin mendorong bahwa gerakan masyarakat itu sangat sangat itu ya sangat ingin kita support gitu ya sangat ingin kita dukung termasuk dari Forpasi saat ini dan juga teman-teman media dan juga kolaborator gerakan peduli Tangsel dan lain-lainnya itu mudah-mudahan terdapat jalan sebenarnya melalui gerakan-gerakan kita. Nah, jadi itu mungkin sedikit respon ya dari paparan dari Pak Sigit dan tentu saja kita masih banyak nih yang sebenarnya diskusikan dan kita punya waktu cukup lama karena masalah di Tangsel ini pelik. Jadi dalam artian tadi komplikasi sudah disampaikan oleh Pak Sigit dari isu korupsi, dari isu tata kelola dan tidak sinkron ya dengan moto kota Tangsel. Nah, jadi itu yang kita bisa diskusikan. Nah, sebelum kita ke tahap berikutnya, kita langsung saja ya untuk buka ruang kepada partisipan di sini sudah bertambah yang hadir ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ke Pak Sigit khusus mengenai Tangsel, tapi juga tidak membatasi karena yang di Tangsel saat ini itu banyak sebenarnya di daerah lain. Nah, jadi itu yang menjadi tajuk juga di Forpasi ya. Oke, kita lihat sekarang daerah di sini di Tangsel pada hari ini seperti ini gitu ya. Tapi ke depannya juga dan tidak sebatas Tangsel saja yang dibutuhkan untuk gerakan kolektif masyarakat seperti ini. Ya, barangkali demikian. Mungkin silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi ya bahkan ya kepada Pak Sigit mengenai Tangsel. Dipersilakan kepada forum Sobat Korporasi bisa di chat. Ini sambil saya baca chatnya juga ya. Ini ya Like ya selamat pagi Pak Zul selamat pagi ya Pak Yofi. Ini Pak Rudiana BSF Bandung Lautan Api hadir, siap. Pak Dadan Ramdan BSF BLA nyimak. Oke. Ini Mas Yuris ya. Iya, yang bank sampah idealnya bank sampah tidak menerima plastik ya. Iya, karena namanya bukan bank sampah plastik. Namanya bank sampah dan sampah banyak jenis ya. Ini Pak Zul, pemerintah masih tahap diskusi. Takut anggaran jika kebesaran dikeluarkan ntar nggak masuk kantong lagi. Nah ini dia. Apalagi kita masih berhadapan ya dengan mentalitas birokrasi yang kita tidak perlu takut-takut menyatakan ya masih banyak korup gitu ya dan melihat bahwa permainan seperti ini menjadi celah untuk bermain ya apalagi di sampah itu ya untuk masuk kantong kickback dan lain-lain itu sangat menyedihkan sekali. Nah terus ya ini ada dari Mas Yoris juga pelajaran dari Jogja setelah TPA tutup ongkos angkut sampah campur dari penghasil sampah mulai 1.000 per kilogram atau ekuivalennya. Nah, jadi ini jadinya ada kenaikan mungkin ya. Itu untuk ongkosnya ya, untuk per kilo jadinya ya. Jadi ada momentum juga untuk penetapan harga. Nah, di dalam case di Yogyakarta.
Nah, Tangsel harusnya demikian. Oh, ketidakpastian harga ya, Mas ya. Oke. Oh, kepastian harga ya. Nah, dulu mungkin tidak ada kepastian sebelum ada isu TPA. Siap, Mas. Nah, tapi sekarang jadi lebih pasti. Nah, itu jadi ada momentum tuh untuk pasar lebih pasti. Nah, seperti Jogja. Nah, Tangsel apakah seperti itu? Kita belum tahu juga nih. Nah, mungkin belum ada yang ingin berdiskusi ya. Dipersilakan chat juga. Ada Halo Bang raise, Luan. raise hand. Halo. Daripada sepi ya. Eh, Mbak Nina udah join ternyata. Iya, maaf aku telat. Oke, Terima kasih. wah, selamat pagi Mbak Nina. Ya, selamat pagi Bang Luan, Mas Sigit semuanya. Seru Ya, loh. Aku menyimak dari Mas Sigit nih. Gimana Mas Sigit? Kan yang ngajarin siapa juga kan, Waduh, gitu waduh. kan. Terus Boleh dong berjuang update, kan gitu kan. Bila update perlu itu dong kemarin bila perlu kita pengadilan. pidanakan semuanya. Aku Eh, sebenarnya kepo deh. jadi update pengadilan, pengadilan kemarin itu mereka jadi karena ini masih tahap awal, jadi itu cuman hanya pengecekan dokumen dan diberi kesempatan untuk apa ya apa atas gugatan yang ada itu dijawab. Wow. Jadi nanti baru tanggal 11 itu ada bahasannya kan begitu. Oke, jadi masih panjang lagi ya. Ini tahap yang keberapa nih masuk pengadilan? Ini baru tahap satu kan kemarin. Nah, besok tuh tanggal 11 tahap 2 kan begitu. Ada berapa proses kira-kira Mas? Kalau Nah, ada nggak tahu berapa? deh tuh prosesnya berapa kan begitu kan. Tapi kan kemarin Oke. peradilan di Indonesia ini kan kocak ya buat saya ya. Mm-mm. Dari jam 10 jadi mundur dari jam setengah satu jam satu kan gitu ya. Jadi ya memang pas lah cerminan apa pemerintahnya dan terus yang terjadi seperti ini kan begitu. Ya, ya ini kalau kita lihat fenomena ini sebenarnya kan seperti itu ya, bola salju sebenarnya ya, yang sudah lama ketahan, berputar, berguling, akhirnya membesar, sekarang bom gitu. Akhirnya kayak bom bom waktu meledak nih, mulai sana sini. Ya, sedih ya kalau ngeliatin ini. Sebenarnya hal-hal pengolahan sampah ini kan sudah lama. Kalau kita ingat guru kita kan almarhumah Ibu Sri Bebasari selalu mengingatkan bahwa beliau itu sudah mencanangkan Undang-Undang 18 tahun 2008, kemudian juga sudah mencanangkan bahwa kebersihan itu adalah investasi. Kayaknya apa yang salah ya kira-kira ya di sini? Ya, eh ya. ya, nah aku tadi agak sedikit ini ya, mungkin ingin sedikit mensosialisasikan terhadap forum gitu ya, terkait dengan jargon-jargon yang saya itu kadang suka agak panas di telinga itu ketika bicara sampah adalah harta karun, sampah adalah sumber daya gitu ya. Coba kita sama-sama baca di pasal 4 Undang-Undang 18 2008 boleh dibuka ya, eh, ini isi pasal mungkin saya coba buka juga di sini saya cari bahwa pasal 4 itu, ntar dulu saya mau coba buka di sini supaya lebih nggak salah nih definisinya. Sambil Pasal saya 4 share screen bisa Mbak? boleh boleh. Di sini pasal 4 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Itu di highlightnya di situ ya, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Maknanya yang dituju utamakan itu adalah kita bicara sehat gitu, sanitasi masyarakat, kualitas lingkungan juga sustainability juga juga tercover ya semua. Nah, catatan yang terakhir serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Nah, ini sepertinya kita harus berbahasa Indonesia baik dan benar gitu. Jadi kalimat serta menjadikan ini bukan berarti serta merta ini menjadi sampah itu harus harus jadi sebagai sumber daya. Jadi sampah itu kalau misalnya kita ingat waste to energy gitu ya. Jadi kan sampah menjadi bisa jadi energi. Bukan sampah adalah energi kan gitu. Kalau bukan waste is energy gitu pengertiannya. Jadi kita garis bawahi sampah itu dapat menjadi sumber daya, dapat ya. Jadi bukan harus, bukan adalah harta karun yang pada akhirnya semestinya itu adalah layanan kebersihan mulai dari kumpul, angkut, buang yang tujuannya supaya masyarakat itu sehat dan menjaga kualitas lingkungan.
Nah, ini nih yang kadang salah kaprah dan harus kita kembalikan lagi ke pasal 4 undang-undang ini yang sudah ada dicanangkan pada tahun 2008. Ini sih saya agak sedikit mengkritisi aja kalimat-kalimat yang suka dipopulerkan melalui pejabat gitu seolah-olah sampah itu bisa menjadi barang yang bernilai. Memang betul, tapi mungkin hanya sekitar maksimal tinggal 5% atau 10% paling banyak. Nah, tadi saya juga ingin melihat dari teman-teman bank sampah, penggiat-penggiat bank sampah. Mungkin kita kilas balik lagi pada saat dulu sejarah pertama kali bank sampah itu dibangun, kalau nggak salah itu di daerah Bantul ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah media sosialisasi untuk edukasi kepada murid terkait pemilahan sampah. Bagaimana murid itu mau memilah sampah, tentunya harus ada iming-iming dong gitu ya. Nah, anak kan senang tuh diiming-iming. Jadi iming-imingnya apa? Jadi mereka pada saat memilah ada yang nilai ekonomi, karena nilainya kalau sedikit itu masih kecil nilai ekonominya, jadi dikumpul maka istilah ditabung. Setelah dikabung mencukupi nilainya, maka mereka dapat menarik gitu ya, sesuai dengan nilai tadi yang bisa dijual kembali di lapak-lapak gitu atau mungkin dari industri daur ulang. Jadi asal mulanya seperti itu, namun berkembang jadinya di SK-kan jadi kayak putusan menteri untuk menjadi suatu badan gitu ya, apa menjadi sorry untuk jadi suatu perkumpulan organisasi tapi ya sebenarnya tidak berbadan hukum gitu ya. Kalau badan hukum kan jelas ada yayasan, ada perkumpulan, ada koperasi. Nah, itu kan pada saat pelaksanaan teknis, tapi rata-rata ini semua inisiatif-inisiatif warga yang memang di SK-kan. Sayangnya eh inisiatif-inisiatif ini ternyata di Kepmen itu kalau nggak salah saya cek juga tidak disupport untuk biaya operasional. Jadi masyarakatnya dibangun inisiatifnya, didukung, terus diarahkan dapat menjual ke sana A, B, C, tapi pada saat operasional, nah ini pertanyaan selanjutnya. Akhirnya mereka menjadi beban lagi si pengelola. Benar nggak nih? Coba mungkin boleh berbagi nih, raise hand gitu. Nah tadi juga saya tertarik dengan Mas Yuris nih, kayaknya dia apa ya menangkap peluangnya hebat banget nih. Jadi memang kalau orang nggak kepentok itu nggak akan gerak ya Mas gitu. Jadi ketika mereka merasa butuh, ibaratnya WC itu mampet, pasti daripada kebelet kemana-mana ya akan nyari WC yang harus berbayar. Mau mahal sekalipun yang penting tuntas gitu. Nah, tadi benar sih, saya sih coba hitung-hitung apa estimasi kasar aja ya kalau kita lihat Permendagri nomor 7 2021 itu komponen-komponen biaya itu kan kalau sesuai dengan undang-undang kan ada proses pengurangan dan penanganan sampah. Jadi pada saat penanganan sampah yang menjadi layanan dari pemerintah itu kan merupakan kumpul, angkut sampai ke pemusnahan TPA sanitary landfill. Jadi pengumpulan itu kita coba cek deh nanti sama APBD itu apakah memenuhi ya. Berapa anggaran yang mereka sudah keluarkan? Apakah sesuai dengan estimasi yang sudah dihitung dengan Permendagri 7 2021. Jadi sekitar kita coba hitung iseng-iseng tadi Mas Yuris kan bilang angka di 100.000 ya per ton kurang lebih. Itu memang kurang lebih seperti itu 100.000 sampai 150.000 rupiah per ton untuk pengumpulan. Biasanya untuk gaji petugas, operasional untuk angkutan gitu ya, gerobak dan lain-lainnya dari rumah ke TPS. Kemudian juga ada pengangkutan sekitar 150.000 sampai 250.000 rupiah per ton. Itu kan biasanya untuk BBM-nya truk, pemeliharaan armada, gaji, dan lain-lain. Kemudian juga untuk pengolahan di TPA Sanitary Landfill itu kurang lebih 150.000 sampai 250.000. Itu juga kayaknya minim sebenarnya, cuma buat daily cover aja gitu ya. Kalau di total seluruhan itu 400 sampai 650.000. Tapi itu adalah upaya yang sangat masih ya mendekati lah untuk bersih gitu ya. Jadi idealnya mungkin sampai 1 juta rupiah per ton kalau dihitung. Nah, tapi ini kan upaya-upaya ini nanti sebenarnya masyarakat bisa bertanggung jawab itu mau membayar. Jadi pay polluters principle kalau kita istilahnya lo buang lo bayar gitu. Nah, kalau memang mereka tidak ada kemampuan ya dibantu subsidi dari pemerintah kan seperti itu. Jadi mungkin hal-hal ini yang kedepannya masalah sampah kita tidak hanya melihat dari sisi teknologinya saja, tapi kita coba merenungkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru kita, almarhumah Ibu Sri Bebasari. Seperti tadi Mas Sigit sampaikan ya, jadi ada aspek hukum, kemudian juga aspek kelembagaannya, bagaimana pemisahan antara regulator operator yang saat ini kan memang saling tumpang tindih. Tadi aspek pembiayaannya harus dihitung, dan aspek sosial budaya tentunya ada dari top down dan bottom up itu harus saling bersenambungan. Ya terakhir
upaya-upaya untuk pelayanan tadi ya dari kumpul angkut hingga pemusnahan. Dan catatan juga pemusnahan itu kita tidak harus memusuhi TPA sebenarnya. Karena di undang-undang itu TPA yang dimusuhi itu adalah TPA pendamping yang harus ditutup, tapi penutupannya juga harus ada persiapan setahun sebelumnya. Jadi nggak serta-merta kayak kita nutup toko orang itu disegel, pluk, udah aja kita nggak babi bu lagi, nggak ngasih ngajarin bagaimana cara tutorial menutup yang benar, biayanya berapa pada saat penutupan, monitoring evaluasi bagaimana. Karena coba dicek lagi di kewenangan pemerintah daerah itu kabupaten kota pada saat di pasal berapa ya saya lupa di pasal yang tentang kewenangan bahwa pemerintah itu pada saat penutupan TPA pendamping harus melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Jadi ini ya hal-hal yang memang mungkin harus dikritisi pada saat mau menutup, kita harus ada persiapan. Nah, persiapan itu mungkin juga dari penutupan lahan di TPA itu tidak bisa dipakai kembali, ataukah bisa direcovery lagi guna guna ulang dengan sistem yang baru. Nah, ini mungkin persiapan-persiapan ini TPA tidak untuk dimusuhi, tapi mungkin kalau keterbatasan lahan kita coba kerjasama dengan wilayah lain, regional, tapi eh, apa ya desainnya ya mungkin memang yang standar sanitary landfill dan perlu kerjasama dari semua pihak memang berjenjang mulai dari pemerintah, kemudian juga para operator penyelenggara hingga juga masyarakat. Mungkin itu kali ya, Mas Doan curhat saya hari ini ya, Siap, karena Mbak. iya, 25 tahun saya memperhatikan pokoknya sedih gitu ya. Akhirnya terjadi nih di Tangsel, di Jogja, kemudian kemarin juga di Bantar Gebang gitu ya. Ini Jakarta juga mengkhawatirkan nih statusnya sebentar lagi gitu. Jadi nggak hanya di Tangsel, banyak darurat-darurat sampah itu yang terjadi dengan kondisi yang masing-masing ya. Ini karakteristiknya. Itu sih. Makasih. Siap. Wah, ini masuk nih Mbak Nina. Terima kasih Mbak Nina. Ini mungkin bagi yang baru hadir ya, Mbak Nina adalah Ketua Yayasan dari Sri Bebasari Center yang juga akan berkolaborasi bareng-bareng ya kita di Tangsel. Mudah-mudahan di tanggal 21 nanti akan ada saya buat pengumuman terpisah. Nah, tadi Mbak Nina udah sampaikan tuh tujuan dari pengelolaan sampah. Di situ saya langsung berpikir Mbak, waktu di pasal 4 Undang-Undang yang tadi udah di highlight ya. Saya berpikir idealnya udah ada revisi untuk supaya tidak miss itu ya, tidak salah persepsi gitu ya. Tujuannya untuk kesehatan lingkungan, koma, serta kita cuma butuh koma satu kayaknya nih. Beda nih kalau udah belajar udah belajar hukum ya. Mungkin ya Mbak ya, ya. Jadi Betul, betul. ada ada apa ya? Ada nuansanya, bukan yang serta itu seakan-akan dibalikan jadi prioritas. Nah, Betul. bahkan Harusnya tadi nggak Pak, bisa. Harusnya bisa jadi pasal tersendiri kan, yang menjadi idealnya bahkan terpisah bayangan Mbak. Mm-mm. itu. Nah, tadi Pak Sigit udah menyampaikan ketika dalam fraksi di bank sampah ya itu fraksinya kecil tuh yang dapat daur ulang. Sebenarnya Pak Sigit tadi menyampaikan mari kita buka-bukaan. Nah, saya tertarik Pak. Nah, sebelum ke diskusi berikutnya, gimana itu Pak mengenai yang tadi nyambung ke Mas Yuris juga untuk harga ya harga di sini juga berkaitan dengan bank sampah masih kecil daur ulang kepastian pasar bagaimana Pak mungkin ada insight di situ Pak karena kita topiknya sudah campur-campur ya seperti itu. Ya, jadi gini, eh, kan menariknya nih kita kalau sebagai pegiat lingkungan gitu ya, itu musuh kita di lapangan tuh siapa? Kan begitu ya. Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup sendiri, gitu kan. Kenapa? Karena Dinas Lingkungan Hidup sendiri kan hariannya ngambilin sampah, mengutin sampah, gitu kan. Nah, itu dia menerima iuran bulanan, menerima kan retribusi, kan gitu. Nah, ini kan yang tidak pernah disorot juga. Dana retribusi itu, dana iuran sampah itu di lapangan tuh kemana larinya, kan gitu kan. Nah, contoh nih, saya pernah mau ngangkut sampah Horeca, hotel, restoran, ataupun catering, atau di toko-toko di jalan di dekat pengolahan sampah kita, gitu ya. Pertanyaannya kan cuma dibilang, apa, kos saya misalkan tadi 1.000 perak per kilo, kan gitu ya. Kalau terpilah sekian 500 perak per kilo. Wah, masih mahal, Pak. Saya bilang begitu kan. Iuran warga misalkan kalau dikelola sama RT sama RW bayar 250.000 sebulan.
kan begitu. Nah ini kan yang jadi akhirnya saingan mereka diangkutnya dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada kan begitu ya. Nah, kadang kalau kita ngambil jadi bingung nanti Bapak kalau nanti saya ngasih ke Bapak saya tetap bayar juga ke Dinas Lingkungan Hidup ngapain juga kan begitu. Nah ini yang memang harus harus duduk bareng kan begitu ya untuk sebagai pengambil sampah. Nah, kalau kita bicara bank sampah, mungkin bagus juga kalau bank namanya bukan bank sampah gitu ya, atau mungkin bank sumber daya mungkin juga bisa oke tuh kan gitu ya. Cuman tinggal bagaimana di-upgrade pikirannya kan begitu. Jadi jadi bank sampah ini kan sekarang buat saya apa bedanya dengan lapak gitu. Karena mereka juga tidak bertemu jarang bank sampah yang ketemu dengan off-taker langsung kan begitu ya. Nah, mestinya bank sampah ini kan sekarang ambilnya ada lapak satu yang akhirnya bermain dengan harga dan harga ini akhirnya bank sampah pun kena impact-nya gitu kan karena bank sampahnya kan ada lapak ini ada yang 2.000, ada yang 2.500, 2.200 kan banyak itu. Nah, lapak sendiri akhirnya muncullah masuk ke off-taker kan begitu. Jadi buat saya bank sampah ini yang sama dengan kayak Madura, cuman bedanya modalnya nggak segede sama Madura kan begitu. Cobalah lihat kalau kita mau bicara banyak kok bank sampah yang hidup segat mati tak mau kan gitu kan. Yang akhirnya di apa ya dibawa itu sebagai pencitraan maupun lurah maupun camatnya kan begitu kan. Itu ini yang ini kan. Oh kita ada bank sampah begini, cuman hanya diiming-imingkan timbangan gitu ya. Nah ini yang buat saya eh, nggak masuk mestinya ya diberdayakan kan gitu berapa ongkos yang bisa yang dibawa gitu kan yang bisa diberikan sehingga ada kenaikan apa ya kenaikan taraf hidup untuk para bank sampah ini sehingga bank sampah itu bisa naik kelas kan begitu. Iya, siap Pak. Itu bahkan ini sudut pandang dari Pak Sigit sendiri yang sebagai Ketua Bank Sampah juga ya menyampaikan seperti itu ya. Siap Pak. Ini tadi ada yang kayaknya mau langsung masuk nih Pak. Tadi dari BSU Mandiri ya. Silakan ini Bapak atau Ibu BSU Mandiri Ya, kita langsung ya salam. menyambung. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Hado dan Pak Sigi dan rekan-rekan semua pegiat lingkungan. Ya, salam kenal Perkenalkan Pak. saya Abadi Pak dari Bank Sampah Unit Mandiri Pak dari Sukabumi, Jawa Barat. Oke, Pak Abadi. Iya, Pak. Salam kenal, Iya, Pak. iya Pak Hado. Heeh. Jadi ya kalau menurut saya ya seperti yang Pak Sigit bicarakan ya untuk mengenai bank sampah ya. Bank sampah tuh relawan sih Pak. Jadi intinya itu. Kita tuh mau bergerak sulit support pemerintah kurang ya. Kita bergerak di sini Pak. Saya di perumahan Taman Asri di RW 14 Pak. Saat ini bank sampah kami itu udah 1 tahun berjalan lebih. Eh, dari nasabah itu sekarang udah 100 lebih ya. Nasabah udah 100 lebih. Kemudian dari 10 RT. Kemudian juga kita dalam tahun 2025 itu kita udah mengolah sampah lebih dari 11 ton. Saldo kelolaan kami saat ini sudah 12 juta rupiah Pak, di atas 12 juta saldo kelolaan. Jadi perputaran uang yang ada di kami udah segitu. Nah, ya itu dia Pak. Kita tuh sulit untuk bergerak, sulit untuk berkembang karena support pemerintah. Sepertinya tuh jadi seperti terpinggirkan Pak kita tuh. Dibanding TPS 3R ya Pak. TPS 3R kan dia punya gudang, punya punya armada gitu. Sedangkan bank sampah buat beli te- timbangan di kita aja kita beli sendiri gitu. Jadi benar-benar sendiri. Harusnya kan kalau emang padahal kita itu sudah membantu pemerintah loh untuk mengatasi masalah permasalahan sampah di akar rumput ya. Harusnya kita disupport lebih gitu. Dikasih gudang kayak atau dikasih ngosam gitu. Sehingga kita bisa lebih menjangkau banyak warga. Kita lebih bisa menjangkau eh, lingkungan kita yang lebih luas lagi dibanding RW bisa ke kelurahan gitu. Sekarang saya sendiri di sini mau bergerak keluar udah males Pak gitu. Karena kenapa? Pertama pengurusnya juga relawan, cuman segitu-segitunya, tenaganya SDM-nya sedikit.
Kalau misalnya kita mau lebih berdampak lagi, sulit, gudang aja nggak punya, mau sama aja nggak punya, ngambil barang-barang dari warga aja, kadang pakai mobil sendiri Pak, mobil mobil Xenia gitu, sampah dimasuk-masukin, kadang bau air kecing kucing segala macam. Ya itu mungkin curhat dari kami Pak, kalau bank sampah yang berada di Sukabumi gitu. Mungkin begitu ya, Pak Ratu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abadi ya untuk rekan-rekan BSU Mandiri. Itu tadi berarti senada tuh dengan yang disampaikan Pak Sigit. Aduh, gimana nih Pak? Mungkin ada komentarnya Pak. Itu keluh kesah teman-teman berjuang di lapangan. Apalagi kalau misalnya saya pikir ya, tadi kan sudah ada nih konteks kolektif momentum di Tangsel ya. Kira-kira ada insight gak Pak dengan keseharian di bank sampah itu Pak? Oke, pertama buat Mas Abadi sebagai pejuang bumi ya selamat berjuang dan tetap semangat kan begitu ya. Karena tujuannya adalah Bismillah kita ibadah kan begitu ya. Kalau ibadah kan berarti memang sudah tidak bisa apa ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita men-upgrade gitu kan. Nah, curhatannya tuh memang semua bank sampah itu terjadinya seperti itu kan begitu kan. Nah, yang menarik ada satu case di Tangsel, di satu area perumahan. Dia ada TPS-nya, dia juga ada bank sampahnya. Apa yang terjadi? TPS ini turun drastis terhadap eh, sampah anorganiknya, kan begitu. Kenapa? Sehingga pendapatan dia yang tadinya bisa di-share untuk masalah apa pendapatan tambahan untuk pegawai TPS itu berkurang drastis. Kenapa? Karena sampahnya itu yang plastik-plastik sudah banyak yang lari ke bank sampah, kan begitu ya. Jadi memang banyak persaingan. Nah, ini memang harusnya harus duduk bersama dan pemerintah daerah melalui migrasi keuangan. Apa nih sistem yang terbaik? Ya, mestinya akan bagus kalau bank sampah itu ataupun TPS bisa saling support kan begitu ya. Kembalikan lagi, kalau kita bicara TPS itu kan sebenarnya tempat pemrosesan sampah kan gitu ya. Ya sudah, kembalikan aja dia kalau memang dia terlalu banyak dengan sampah-sampah yang eh, kita sering bagi dua sebetulnya ya. Saya punya kan sekarang ini kalau kita bicara pemilahan sampah ada yang eh, apa bicara buku rahib gitu ya. Jadi biru abu-abu, kuning, terus ada yang apa merah, ada yang hijau, ada yang biru dan lain-lain gitu ya. Tapi kan kenyataannya di masyarakat juga sulit kalau kita bicara, oh bagi organik sama anorganik aja setengah mati itu, ya. Nah, kita selalu bicara bersih kering sama baskom, beker sama baskom. Beker itu adalah bersih kering, baskom itu adalah basah kotor menjijikkan. Nah, baskom ini adalah sebetulnya ranahnya TPS 3R tuh. Karena apa? Biasanya kan dia dibantu dengan mesin-mesin kan begitu ya. Nah, bersih kering inilah harusnya ranahnya dari bank sampah kan begitu ya. Nah, apa yang bisa Betul dilakukan, Pak. Mas? Apa yang bisa Kejadian juga Pak dilakukan? Punten Pak. Nah, Kejadian juga sama di sini Pak. Di sini juga awalnya TPS 3R Pak yang ada Pak. hmm, Kemudian bank sampah baru berdiri. Lama-kelamaan emang sampah ke TPS 3R itu berkurang gitu anorganiknya. Tapi sebetulnya harusnya mereka lebih terbantu ya karena ada bank sampah, warga udah memilah, setidaknya kita edukasi, yang edukasi kan bank sampah ke warga-warga di sini bank sampah bukan TPS 3R. Harusnya mereka lebih TPS 3R itu lebih kebantu lah. Cuman ya itu dia akhirnya karena mungkin udah tahu cuan dari ini dari sampah itu akhirnya mereka sendiri akhirnya mengajak warga untuk hey jual ke kita aja lebih mahal daripada bank sampah. Begitu Pak sama Pak nah, ya, kejadiannya. kan Ya memang ya. itu yang terjadi. Makanya yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dina gitu kan. Yang merusak otak kita adalah kalau kita bicara sampah itu adalah berkah, sampah itu adalah emas, sampah itu dan lain-lain gitu ya. Itu buat saya virus yang bisa mempengaruhi pola tindakan kan begitu ya. Nah, kalau saya sebetulnya yang ini kita lagi mengusulkan sebetulnya. Jadi mestinya bank sampah ini eh, hitung berapa orangnya, berapa pengeluaran operasional itunya. Ini harusnya menjadi beban APBD daerahnya, kan begitu. Kenapa? Karena sekarang masalah darurat sampah ini nggak bisa sendiri, gitu kan. Jadi
berapa beban, tapi ada KPI untuk sustainability-nya. Sekarang kan tidak pernah termonitor jelas. Kadang-kala kita suka diminta eh, apa penyuluh-penyuluh lingkungan hidup itu orang misalnya datang ke bank sampah terus ngomong mana laporannya. Lu bilang gitu, enak aja lu minta laporan-laporan, mau ngasih gua juga kagak kan begitu ya. Iya, setuju Pak. Kan begitu. Saya juga Betul. sering diminta tuh, mana pak laporannya? Emang gue masih ngasih laporan lu buat apa? Lu bukan bos gua, gue bilang gitu kan. Kalau ada acara atau kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup, mereka baru datang ke kita, terus potret-potret kan gitu kan, yang akhirnya untuk pencitraannya mereka juga, saya bilang begitu. Jadi nggak ada kan gitu kan. Lu support baru gue mau, kalau nggak ya nggak usah. Jadi harus ada ketegasan kita juga Pak. Kedua, mainkan media sosialnya Pak. Media sosial itu buat saya adalah sekarang itu senjata paling ampuh, no viral, no justice kan gitu kan. Jadi kuatkan dulu nih organisasi Bapak nih. Kalau mau jadi pejuang bumi ya jangan setengah-setengah kan begitu ya. Kuatkan, punya eh, saya bilang kita harus punya 5 tim Pak Pandawa gitu kan. Tim pertama itu adalah kita sifatnya adalah sosialisasi. Tim kedua itu kita harus punya cara bagaimana mengurangi timbulan sampah secara cepat gitu kan. Nah, tim ketiga itu kita ada bicara tim hewan kan begitu kan. Tim 4 adalah tim tanaman atau tani, tim 5 adalah media sosial gitu. Nah, ini yang kita harus siap. Nah, tadi kan jelas nih masyarakat sekarang kan ada pembentukan bank sampah, ada Magot gitu kan. Nah, cara untuk menghilangkan sampah organik secara cepat itu adalah mau nggak mau menggunakan Magot, walaupun tidak semua orang bisa bersahabat dengan Magot dengan jijik dan jeleknya kan gitu kan. Nah ini yang harus cepat karena dia bisa sehari itu bisa 1 kilo Magot itu bisa menghabiskan 10 kilo sampah kan begitu kan dalam 1 hari 24 jam. Ini kan luar biasa lagi. Ini kan sebetulnya adalah mesin yang diciptakan oleh Tuhan untuk membantu kehidupan manusia kan begitu dan murah meriah biayanya. Nah, terus ada tim tanaman, apa tim hewan. Tim hewan ini adalah bagaimana tadi dari Magot itu bisa dibagi pakan hewan sehingga nanti kita bisa menjual. Jadi jangan kita masuk sampah keluarnya sampah kan gitu kan. Jadi masuk sampah itu keluarnya bisa daging ayam, daging ikan, telur ayam gitu. Nah, tim tanaman itu juga bisa menghasilkan sayur-sayuran gitu ya. Nah, baru kita punya tim media sosial gitu kan. Nah, saya kira kalau sistem ini jalan gitu ya, kita bisa mandiri kan begitu ya, mandiri dan pasti nanti seorang bisa mau bekerja sama dengan kita. Apalagi sekarang banyak kok CSR yang bisa mau melihat. Cuman kan hanya CSR itu kan ring satu sekarang banyak ya. Nah, kita harus tunjukin aja mas gitu kan. Nah kalau nggak nanti kita bisa bergening dengan DLH-nya kan begitu. Nah ini yang sebetulnya kita lakukan. Bank Sampah Garelengkong tuh tidak punya nasabah, Mas. Jadi saya tidak apa bicaranya adalah bukan nasabah, tapi programnya adalah sifatnya adalah sedekah kan gitu kan. Nasabahnya kita bicara yuk ambil karena buat saya buat apa banyakin nasabah. Tiap tahun kan juga kita bisa review bank sampah. Apakah ada kenaikan nasabahnya? Enggak juga. Ya rata-ratanya lo lagi kan begitu ya. Rata-rata di angka 30, 40. Kalau bisa punya 100 lebih banyak, bagus lagi. Tapi apakah dari 100 rumah itu dimonitor juga per orang itu kenaikan sampahnya berapa? Karena buat saya produksi sampah itu selalu selalu naik kan begitu ya. Nah itu akhirnya saya cuma melihatnya ya udah pokoknya total saya bisa berapa, saya bisa berapa banyak yang kita olah, yang bisa dijadikan produk lain kan gitu kan, berapa banyak yang kita sambung langsung ke off-taker. Mungkin nanti di session lain kita bisa khusus nih Mas Doan kayaknya bicara manajemen bank sampah pengolahan recycling ini bisa juga dijadikan isu yang menarik kan gitu kan. Karena Betul. banyak juga bank sampah ini juga menyatakan untuk upgrade gitu ya. Tapi upgrade-nya itu sejauh mana ya gitu. Saya sih kemarin ada konsep, jadi bank sampah ini kita sebenarnya nggak perlu lagi bank sampah induk gitu ya. Cukup aja koperasi yang handle gitu ya. Koperasi ini akan membantu kepada bank sampah yang ada gitu ya. Satu, dia harus ada membayar uang iuran wajib wajar sebagai wadah dari koperasi. Tapi yang diuntungkan itu bank sampah bisa jual ke koperasi itu dengan cash basis gitu kan. Terus dia juga bisa menikmati SHU-nya dalam tahunan dan dia juga bisa menikmati pinjaman dana dengan konsep koperasi. Kan kalau ke bank susah ataupun ini
bunganya juga repot. Nah, koperasi inilah yang nanti bekerja sama dengan para off-taker. Kenapa? Kalau kita bicara bank sampah unit itu kan biasanya legalitas kita cuma sebagai SK kelurahan. Jadi kadang-kadang sulit juga kalau bicara dengan bank ataupun dengan perusahaan. Makanya di dalam bank sampah induk itu berubahnya menjadi PT ataupun dari CV. Cuman masalahnya kan nggak jelas kalau kita buang bank sampah induk ini siapa yang membiayai dan yang lain-lainnya. Nggak ada tuh saya lihat dari undang-undang aturan bank sampahnya itu nih siapa yang biayainnya kan begitu kan. Berarti kan itu semuanya mandiri. Nah, kalau mandiri enak banget tuh. Salah satu aturan bisa mendapatkan adipura di daerah itu adalah harus ada juga bank sampah induknya kan begitu kan. Berarti kan kita bantu pemerintah juga gitu kan. Nah, ini yang buat saya ngapain lagi lah kan itu udah bikin aja koperasi karena di sisi lain pemerintah kita juga lagi mengadakan koperasi akan bagus tuh kalau KMP di wilayah situ juga bisa digunakan tuh ada unit usaha di sampahnya kan begitu. Nah ini saya kira ekonomi rakyat inilah yang harus kita kembangkan kan begitu. Ini yang sekarang saya lagi bikin Mas. Jadi nanti kita mengambil bank sampah eh, unit maupun kita bentuk tuh sekolah-sekolah ataupun kantor-kantor atau apa menjadi bank sampah minimal dia sudah tidak lagi buang sampah ke TPA kan begitu kan minimal dia sudah lagi tidak membuang sampah membayar sampah gitu kan jadi saya buang sampah saya bayar lebih baik sampahnya saya kelola saya juga bisa mendapatkan imbalan dari sampah yang kita kelola kan begitu kan jadi Ya. kekuatannya adalah di daerah itu sendiri gitu loh Mas. Wah, siap Pak Sigit. Nah, ini saya mau nyambung ini tadi di akhir Bapak menyampaikan tuh justru yang kelola yang dibayar ya seperti itu ya dan nyambung juga dengan yang tadi disampaikan Mbak Nina di awal saya ingat tuh supaya ingin mindset sampah adalah apa sampah lah uang dan lain-lain tadi bahkan Pak Sigit menyampaikan ini mindset seperti itu seperti virus yang perlu dibasmi itu supaya tidak terjebak dengan tadi ada ya dari rekan-rekan kita di lapangan sudah banyak ya. Nah, ini saya jadi pengen tap in lagi nih, pengen tanya lagi nih ke Mbak Nina. Mungkin ada pemikiran kembali ke Mbak. Tadi berarti tentang dua hal. Yang satu untuk yang itu ya, gambaran ilmu kembali ya, refresh barangkali dari ibu kita, Ibu Sri Bebasari kalau menyampaikan ya sampah bukan uang gitu ya, sampah ya masalah dan lain-lain. Dan juga tadi menarik tadi konsep dari Pak Sigit tuh, bahkan itu saya lihat udah arah revolusi ya untuk mengkaji lagi apakah bank sampah induk itu perlu atau ya udah kita integrasikan ke koperasi supaya itu menjadi ya bank sampah itu bukan bukan yang seperti sekarang mindset yang material yaitu menjadi sebagai layanan persampahan. Mungkin izin Mbak Nina ada insight barangkali Mbak ini saya juga belajar-belajar dari Mbak Nina banyak nih. Makasih Bang Doan ya. Ini Mas Sigit itu udah seru ya karena udah praktisi di lapangan. Jadi udah tahu seperti apa dari start kejeduk sampai akhirnya nyari jalan keluar. Kalau dibilang virus, akhirnya menemukan imunitas diri sendiri gitu ya. Nah, Memperkuat diri iyalah sendiri. ini kan bentuk pola kemakrakan berpikir. Iya. Jadi saya setuju kalau memang pada akhirnya ini eh, seperti Mas Sigit ini mencari cara ya sebenarnya metode karena tadi terkait biaya operasional yang harus di cover oleh siapa kan itu pertanyaannya. Karena kalau best practice-nya dulu saya pernah ikut sama Ibu Sri Bebasari ya almarhum saya mengikuti TPS 3 Era Wasari dulu dari tahun 2000 sampai tahun 2020 cukup lama 20 tahun. Jadi ini istilahnya action research gitu. Action research itu jadi punya datanya empiris. Nah, pada saat di lapangan, saya melihat awal mulanya memang TPS 3 Era Wasari itu mengolah sampah yang terdiri sampah organik dan anorganik itu menjadi kompos dan yang sisanya ada nilai ekonomi yang dijual, kemudian residunya tetap dibuang ke TPA yang nilainya sekitar 10%. Ternyata pada saat pelaksanaan 10% itu hanya diangkut seminggu sekali gitu ya untuk ke TPA. Nah, pada saat kompos itu awalnya nih, awal idenya, kompos itu dijual, kemudian daur ulang itu dijual, ternyata tidak dapat menutupi biaya operasional. Nah, ini terjadi juga nih pada teman-teman semuanya berusaha untuk menjual
untuk mengikuti harga pasar juga tidak mungkin gitu ya, terlalu mahal untuk nutup operasional, tapi ngikutin harga pasar kita ngos-ngosan gitu. Nah, akhirnya melihat perkembangannya pada saat itu, Ibu sempat berpikir seharusnya ini ada biaya insentif gitu ya. Biaya insentif dari pemerintah kepada pihak pengelola mungkin seperti Mas Sigit yang punya Gerai Lengkong, bahwa upaya pengurangan angkutan sampah yang tadinya harga setiap hari gitu ritasinya ya bisa dihitung kan. Tadi 100.000 rupiah per ton itu tiap hari dilakukan dari misalnya dari rumah tangga, TPS, kemudian ke TPA. Ketika dia terhenti di TPS atau di bank sampah yang mungkin memiliki TPST gitu, ya akhirnya pengurangan ritasi ini mereka diuntungkan kan pemerintah dengan berkurangnya biaya transportasi ke TPA kan begitu. Mengapa biaya yang tadinya sudah berkurang tidak kembali lagi kepada pihak pengelola masyarakat yang sudah berinisiatif sebagai insentif gitu supaya dapat benefit nih sama-sama win-win solution. Ini seharusnya pola yang harus dilakukan menurut saya ya gitu, menurut keyakinan saya gitu. Sekarang udah trennya gitu ya menurut keyakinan saya. Nah, kalau Mas Sigit akhirnya membentuk suatu koperasi, itu memang wadah yang secara badan hukum di negara ini diakui gitu. Jadi badan hukum itu kan ada berupa perusahaan, PT, yayasan, atau koperasi. Karena sifatnya ini, atau perkumpulan ya. Tapi karena sifatnya ini adalah suatu organisasi yang untuk bergerak dan harus ada operasionalnya dan semua saling menerima manfaat, memang lebih tepat kepada koperasi. Anggotanya membayar iuran, dan iurannya itu berupa manfaat nanti yang dapat dari olahan itu kembali kepada anggota. Mungkin itu sih Mas Doan ya. Jadi memang layanan kebersihan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadinya inisiatif masyarakat yang seharusnya ini menjadi kewenangan pemerintah lebih dahulu karena kewajiban. Alhamdulillah ada inisiatif seperti ini harusnya disambut baik, bisa diduplikasi ke tempat-tempat lain supaya bank-bank sampah yang lain pun juga dapat mencoba gitu ya inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan seperti di lapangan dari Mas Sigit ini. Nah, ini supaya tidak ada salah kaprah lagi. Tidak hanya sebagai bank sampah plastik, tapi bank sampah yang memang mengelola sampah keseluruhan. Nanti yang residunya pasti akan tetap ada residu yang harus dibuang ke TPA. Ini yang nanti ditangkap oleh pemerintah. Nah, itu. Jadi upaya-upaya ini sebenarnya kalau Ibu Sri dulu pernah bicara, ini kita bicara jangka panjang. Karena jangka panjang itu perlu jangka menengah dan jangka panjang ya, karena perlu edukasi ke masyarakat, pembiasaan. Bagaimanapun pemerintah jangka pendeknya kita tadi bicara darurat, ya dia harus siapkan TPA. TPA itu ibaratnya toilet gitu ya. Toilet itu harus siap dimanapun juga, bersih, cantik, wangi kan gitu syaratnya. Nah, toilet yang sekarang sudah mampet nih di mana-mana harus disiapkan wajib. Mau nanti ada waste to energy, waste to recovery, apa resource atau apapun juga, itu kan hanya alat untuk pengurangan memusnahkan sampah yang akhirnya akan ada residu harus tetap dibuang ke TPA. Nah, itu nanti mungkin next kita bisa-bisa sama bahas nanti ada jangka-jangka panjang, jangka pendek, menengah, panjang, dan mungkin skala darurat ini harus apa ya. Inisiatif-inisiatif masyarakat seperti Mas Sigit ini harus memang dijaga, jangan sampai hanya nanti diklaim sesaat gitu ya oleh yang ingin mendapatkan reward gitu, padahal di kerja kerasnya dari masyarakat. Gitu sih, Mas. Siap. Terima kasih Mbak Nina. Ini jadi makin seru ya diskusinya. Dan artinya tadi secara simpulan supaya ya masyarakat udah ada inisiatif, ya ayo bagaimana caranya untuk dimaksimalkan gitu ya. Dan masyarakat dapat manfaatnya langsung. Apalagi kayak yang di Bank Sampahnya Pak Sigit dan juga teman-teman banyak ya pasti di daerah. Apalagi yang udah darurat seperti Tangsel gitu ya. Itu di mana itu peran pemerintah ketika ada masyarakat udah siap gitu ya. Ya, paling itu yang tadi terkait nyambung ke bank sampah ya. Ini belum ada yang bertanya lagi ya. Mungkin saya lanjut juga untuk ya ini mungkin karena belum ada. Kita lanjut ke ini Pak, ke Pak Sigit ya mengenai ini Pak, darurat sampah Tangsel masalah tanpa solusi. Jadi ketika paparan tadi di akhir adalah ini adalah momentum yang tepat untuk mengkonsolidasikan lah saya bahasakan ya, mengkonsolidasikan gerakan kolektif masyarakat. Kira-kira ada pemikiran Kak Pak yang barangkali menjadi masukan khususnya kepada pemerintah Tangsel
dalam hal ini dari teman-teman penggerak seperti Pak Sigit ya dan komunitas lain untuk benar-benar masalah sampah di Tangsel itu menjadi solusi, Pak. Kira-kira ada pemikiran atau bahkan masukan, Pak? Kira-kira, Pak? Iya, makasih. Ada sih Mas. Jadi kita tentu kan tata kelola ini harus kita perbaiki dengan merangkul pentahelix kan gitu. Masyarakat itu harus dilibatkan. Terus bank sampah juga harus dilibatkan. TPS yang ada di Tangsel itu harus diberdayakan semua. Berapa kosnya semua itu adalah yang ditanggung oleh APBD pemerintah sehingga itu bisa jalan. Sehingga uangnya berputarnya di Tangsel. Bila perlu uang yang dikorupsi kemarin sita bagiin Uang yang ke dikorupsi. itu ya, ke semuanya gitu. Nah, yang heran ini kan tata kelola darurat sampah ini akhirnya dipakai momentum untuk menghabiskan anggaran yang nggak jelas. Kan begitu. Karena dalam darurat ini kan otomatis penggunaan uang lebih mudah karena sifatnya adalah kedaruratan kan begitu ya. Nah, masalahnya siapa yang monef kan gitu kan. Siapa yang melakukan monitoring sama evaluasinya. Benar nggak nih 10.000, 20.000 biopori benar-benar dipakai untuk 10.000, 20.000 biopori. Jangan-jangan 10.000 yang jadi cuma 5.000 kan begitu. Atau biayanya jadi berapa sebetulnya? Kan, kalau titip 1.000 perak lumayan itu, ya kan? Kali 10.000 kan 1.000 perak berarti 1.000 perak sudah ada 10 ini tuh 10 miliar kan begitu kan? Nah ini yang apa ya? Maksudnya harus kritis lah sekarang itu ya benar-benar ini monitor. Jadi pemberdayaan TPS, pemberdayaan bank sampah. Jadi bank sampah itu tidak mandi tapi mendapatkan subsidi ya kan daripada kelurahan itu dan kelurah sama camat itu wajib ngerti bicara lingkungan bila perlu dia nggak bisa ya ganti kan begitu ya nggak perlu lagi jadi lurah nggak perlu lagi jadi camat kan begitu ya. Ketiga masyarakat juga harus kritis untuk di pemilu di 2029 ini harus benar-benar cari calon calon wakil rakyat kita orang yang peduli terhadap lingkungan dan jelas tuh program lingkungannya kalau nggak ya nggak usah dipilih begitu ya. Eh, Ketoh juga kalau kita autopilot, saya kira masyarakat ini bisa bergerak sendiri kok, gitu kan, untuk bisa membersihkan daerahnya masing-masing, gitu kan. Jadi kembali ke kerajaan mungkin lebih bagus juga tuh ya kita ya. Ya, tapi itu kan ini ya terlalu ekstrim kan begitu ya. Jadi ini saatnya adalah sebetulnya momentum untuk bersatu, gitu. Jadi jangan saling menyalahkan kan gitu kan. Dan harus ada lembaga apa perlindungan hukum juga kan begitu kan buat teman-teman yang bicara tentang lingkungan ya jangan diintimidasi juga kan begitu ya. Nah, terakhir juga penegak hukum ini harus ada gitu kan harus dimonitor ya kan 08 presiden kita sudah perintahkan kan begitu kan perang terhadap sampah kan begitu ya. Nah, perangnya kayak gimana strateginya kan begitu kan. Berarti kan harus dikawal tuh pemerintah daerahnya, gubernurnya, dan menteri-menterinya tentang kebijakan-kebijakan atau aturan regulasinya kan begitu. Benar nggak loh? Jangan-jangan tidak ada tidak bisa menegakkannya. Dan tadi yang perlu digarisbawahi korvei-korvei tapi tidak pernah ada korvei produsen. Tadi disebutkan sama ini kan APR. Saya kira dia sebagai produsen itu harus bayar juga itu lebih mahal itu kan. Bila perlu bank sampah yang ada di situ dibiayai oleh mereka kan begitu kan ataupun TPS 3R yang ada kan begitu. Jadi saya kira sebetulnya nggak sulit gitu ya. Tapi tinggal bagaimana niatnya untuk benar-benar serius untuk perang terhadap sampah. Dan kita juga kita juga sedang meluncurkan program Mata Mama, Mas. Gitu Oke. kan. Nah, ini harusnya lurah sama camat ini mendukung Mata Mama. Apa itu Mata Mama? Ma pertama adalah mau, ya kan. Ta kedua adalah tahu, mata ma yang itu adalah mampu, ma yang terakhir adalah mahir. Kenapa? Mau adalah orang yang tadi masyarakat itu yang tidak mau pilah sampah menjadi mau, kan gitu kan. Setelah dia mau, gitu akhirnya jadi tahu, kan begitu kan. Allah bisa karena biasa, akhirnya setelah tahu dia jadi mampu gitu kan. Nah, begitu mampu dia naik menjadi mahir. Barulah bicara mahir, mau tuh dia untuk olah oh ada B3, residu, organik, bla 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 sampai yang beberapa warna itu. Nah, sekarang untuk mau aja belum udah dipaksain untuk milah-milah yang susah kan begitu ya. Nah, ini kan kadang-kala
kalau kita bicara praktisi kan maunya praktis kan gitu kan. Masyarakat kita tuh karena sudah lama dijejalkan dengan konsep instan. Jadi maunya gue kerja yang gampang, hasilnya simple dan nggak perlu mikir yang ini. Makanya itu adalah sebetulnya program pembodohan juga kan gitu ya. Jadi saya selalu bilang ini adalah salah satu proses kemangkrakan pola berpikir kan begitu. Nah, ini yang harus kita galakkan. Jadi dengan kita tahu di sini diskusi, akhirnya kan jadi mau, oh iya ya, kita harus melakukan sesuatu nih untuk bumi kita, kan begitu kan? Karena tambah lagi temperatur bumi kita sudah naik, sudah mencapai 2 derajat, kan gitu kan? Kita sekarang sudah nggak ada lagi musim duren, musim rambutan, musim mangga, musim duku, semua sudah berantakan. Kan begitu kan? Yang tadinya musim hujan, musim kering, musim hujan, ini juga berantakan. Nah, musuhnya apa? Begitu sekarang, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kan begitu kan. Jadi, kalau kita bicara pentahelix, ya manusia itu sebetulnya kesadaran ekologi adalah merawat diri dan merawat alamnya. Karena kalau kita tidak merawat alam, berarti sama aja kita merusak diri sendiri, kan begitu. Nah, ayolah sama-sama, mungkin ini adalah sebagai momentumnya nih, ya baik formasi untuk kita semakin aktif juga apa sih judul-judul yang menarik yang bisa kita bahas bersama kan begitu itu Baik. Mas. Wah, siap. Terima kasih banyak itu Pak Sigit ya. Artinya ini saatnya bersatu, terutama untuk masyarakat Tangerang Selatan. Ayo bersatu nih untuk mendorong suatu pergerakan di Tangsel, karena solusinya itu tinggal dibola saljukan saja. Masyarakat sudah punya momentum dan nanti bersama Pak Sigit ya, barangkali juga dengan komunitas lain kita bisa mendorong bersama-sama supaya Tangsel bisa berubah menjadi lebih baik dan tidak terjebak dalam pola kemangkrakan berpikir. Jadi seperti itu, Pak. Loh, iyalah, coba lihat Mas, kita lihatlah dengan mata kita TPA itu sampahnya apa aja kan gitu. Ya, Itu kan sampah yang tidak mesti ada di TPA. Dan tidak semua orang tahu TPA itu kepanjangannya apa. Kalau ditanyanya selalu tempat pembuangan akhir. padahal tempat pemrosesan akhir. Nah, yang namanya tempat prosesan akhir tidak akan terjadi open dumping. Betul. Kan begitu, ini kan kemangkrakan pola berpikir. Dan herannya yang mangkrak itu adalah di pimpinan-pimpinan daerah kita dan kepala dinas-dinas kita, kan begitu. Aduh, iya itulah pusingnya nih. Bahkan Ya, betul. mangkrang itu bukan di masyarakat, di pemimpin ini. Iya. Nah, terus pemimpinnya begitu, minta masyarakatnya melakukan sesuatu perubahan, kan benar-benar mangkrak berpikirnya semuanya. Setuju, Pak. Nah, itu dari Sukabumi sudah menyatakan setuju ini kemangkrakan pola berpikir ini. Nah, silahkan itu digaungkan di Sukabumi, nanti formasi ikut dibikin di Sukabumi. Sudah, Pak. Pak, kita tuh setiap kegiatan eh, kegiatan bank sampah tuh kita suka sosial media kita posting. Kita tuh di tag Pak dari mulai Kementerian Lingkungan Hidup, Menterinya Lingkungan Hidupnya, saya tag juga, KDM saya tag, Wali Kota saya tag, Wakil Wali Kota saya tag, DLH Jabar. Pokoknya yang bersangkutan dengan sampah hampir saya tag gitu. Capek Pak, betul. Karena kan seperti Bapak bilang no viral, no apa, no justice ya, Justice. no apa tuh. Seperti KDM kan kalau nggak viral nggak bakal diundang gitu. Masa harus viral dulu gitu ya? Masa harus berkata-kata kasar di media sosial gitu agar bisa diundang sama KDM, agar bisa diperhatikan oleh pemerintah gitu. Tapi alhamdulillah Pak, kalau kami dari Bank Sampah ya unit mandiri di sini kemarin udah ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota, Pak Bobi, emang dia support sekali untuk masalah pengelolaan sampah ini. Dan alhamdulillah beberapa bulan ke depan kita akan disupport untuk masalah motor sampah, Pak, 1 unit katanya gitu. Alhamdulillah sekitar bulan April, April Mei gitu. Dan kita juga mengajukan gudang sebetulnya, cuman untuk gudang kita nanti dulu katanya gitu. Ya, alhamdulillah sih Pak, setelah lumayan berjibaku gitu di mengolah sampah di lingkungan kita, juga kemudian juga kita sering sosial media di tek akhirnya kedengar juga gitu Pak, alhamdulillah kita melaporkan dengan berbasis data ya, karena kan kalau kita urusan sampah ini kalau kita nggak melaporkan berbasis data, apa yang mau kita jual gitu kan?
Kita juga udah coba lewat CSR, tapi CSR di kota Sukabumi, kota kecil, Pak. Kota kecil sulit untuk mendapatkan CSR gitu. Pabrik-pabrik jauh di kabupaten. Di kita nggak ada. Ada Superindo misalkan, mau ke Superindo, tapi sampahnya udah diambil sama ormas setempat. Jadi sulit juga gitu. Jadi akhirnya bergerak tuh. Nah mungkin gitu tambahan dari kami Pak. Terima kasih Pak. Ya, Siap Mas, saran saya jangan sendiri Mas, libatkan dengan teman-teman lain gitu kan. Bila perlu libatkan yang dari daerah lain. Kadang-kala begini, orang itu kan lebih mendengar kalau orang lain yang bicara dibandingin orangnya sendiri. Ini yang harus di ini. Dan saya sepakat Mas dengan data. Makanya saya pegang data Mas. Kenapa? Karena boleh dicek. Dinas Lingkungan Hidup tidak punya data yang bagus terhadap sampahnya sendiri. Makanya susah ngomongnya gitu-gitu kan. Nah ini yang tantangan juga. Jadi nanti bisa Sukabumi bisa kontak dengan Mas Doan di situ. Bagaimana Farmasi bisa support, bisa kita bikin acara juga yang bisa kita gerak semakin naik kan gitu kan. eh, yang penting naik dulu Mas, viral no justice. Walaupun kita tahu juga dengan viralnya misalkan KDM dan lain-lain, buktinya sampai sekarang juga Sari Mukti nggak kelar-kelar tuh masalah TPA di sana kan begitu ya. Nah ini yang juga tantangan juga tuh yang bisa kita soroti juga kan gitu. siap. Oke, ya mudah-mudahan tetap semangat ya buat tidak sendiri ini teman-teman yang berjuang di lapangan karena kita masih terkendala karena berhadapan dengan, mohon maaf nih ya, saya sebutkan terutama para pejabat-pejabat yang ke, mengalami kemangkrakan pola berpikir. Waduh, itu tajam sekali ya tadi disampaikan Pak Sigit. Baik, jadi sepertinya tidak ada lagi respon ya. Ini tadi dari chat dari Pak Ferry Zakin, Kementerian LH harus buka tenaga relawan kebersihan. Nah ini yang teman-teman Bank Sampah dibuka sama LH itu Pak. Tapi relawan mentok di relawan tapi tidak dapat kesejahteraan itu juga yang menjadi catatannya. Oke. Ya, kita bisa lanjutkan untuk diskusinya di grup Forpasi. Kita bisa nanti masuk ke WA bagi sobat Forpasi yang belum masuk. Kita bisa terus gaungkan gerakan persampahan. Banyak yang mengalami kendala Sabang sampai Merauke dan itu juga tadi kita sudah di chat ya sama admin. Kita membuka posisi ke koordinator wilayah yang untuk kita gaungkan terus apa yang bisa kita support gerakan kerelawanan ini bisa naik terus supaya kita tidak berhenti sampai masalah benar-benar selesai. Ya, jadi mungkin itu ya untuk sesi dari Pak Sigit. Nah, jadi seperti biasa ya, mungkin saya coba ke sesi berikutnya ya, karena kita di Forpasi ada tradisi nih, Pak Sigit. Kalau narasumber sudah menyampaikan, kita juga menyampaikan sedikit Pak, karena kita belum bisa menyampaikan yang bagaimana, tapi setidaknya ada kenang-kenangan Pak Sigit. Siap. Nah, ini saya coba bacakan ya. Ini ada pantun Keren. buat Pak Sigit nih. Nah, beli mie ayam pakai pangsit. Cakep. Ku coba makan, aku suka sekali. Terima kasih Pak Cakep. Sigit. Semoga gerakannya jadi inspirasi untuk negeri. Wih, cakep. WhatsApp boleh minta gambarnya nih nanti nih biar kita ini sampling. Pasti Pak. Ya, setelah ini saya akan kirim ya Pak ya. Ini kita dari Korporasi belum bisa menyampaikan apa-apa, hanya cenderamata saja Pak. Mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih juga udah menyiapkan materi dan kesediaannya Pak untuk berbagi. Oke, ya jadi demikian ya untuk sesi dengan narasumber. Jadi nanti sekali lagi buat rekan-rekan yang ingin berdiskusi lebih dalam mengenai sampah di Tangsel terutama ya, bisa menghubungi Pak Sigit. Itu ada tadi di kontaknya. Silakan di Tangerang Raya ya, tidak hanya di Tangsel, Tangerang Raya bisa main ke tempatnya Pak Sigit. Nah, bisa diskusi dan apalagi masih dalam ini ya, sekarang panas-panasnya ya, ada gerakan juga di gugatan di masyarakat Tangsel ya, di BSD untuk ke masalah itu ya, gangguan bau ke pihak pengelola dan juga pemerintah itu bisa bergabung dengan Pak Sigit dan juga untuk rekan-rekan lain bisa untuk join di grup kita untuk
ketemu dengan stakeholder-stakeholder lain. Di situ juga ada banyak ya ahli-ahli yang kita bisa berbagi ilmu di sana banyak. Nah, dan juga saya izin untuk menyampaikan sedikit pengumuman kepada Sobat Forpasi. Kalau di bulan ini, karena kita sangat fokus ya untuk bulan di mana ada Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, di sini kita membuka kegiatan relawan khususnya pada rekan-rekan kaum muda untuk bisa mengisi kepanitiaan ini. Nah, kita karena ada acara bersama dengan Gerakan Peduli Tangsel dan juga Sri Bebasari Center, khususnya di tanggal 21, kita berlokasi di TPA Cipocang. Ini adalah TPA yang tanda kutip menyebabkan kekisruhan yang ada di Tangsel. Kita mudah-mudahan bisa dilancarkan untuk membuat upacara peringatan ya. Peringatan kita ingin mengibarkan bendera setengah tiang sebagai momen refleksi, bukan selebrasi, terutama apalagi isu sampah sudah menimbulkan korban jiwa. Jadi silakan untuk para relawan dapat mendaftar ke sini. Kita ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan dilancarkan bersama dengan para relawan dan juga para praktisi seperti Pak Sigit dan juga mudah-mudahan dari Sri Bebasari Center, Mbak Nina juga dan juga para penggerak lain ya. Dan juga setelah itu kita juga sedang menyiapkan FGD Solusi Sampah di Tangsel sebagai rangkaian dari ini, dari momen HPSN ini. Jadi setelah upacara bendera dan juga tadi yang saya belum sebutkan penyemprotan ekoenzim ya. Nah, kita berencana untuk menyemprot ekoenzim. Nah, jadi di situ nanti akan dilakukan penyemprotan ekoenzim atau mungkin Pak Sigit ada sedikit sekilas Pak bagaimana penyemprotan ekoenzim Pak ingin disampaikan? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang tanggal 21 Februari itu kalau bisa kita ada aksi nyata juga yang terlihat. Jadi kita menyemprotkan ekoenzim di TPA. Untuk apa? Ngasih tahu juga tuh sama mereka tuh kalau pentingnya ekoenzim dan fungsi-fungsinya sebagai apa. Karena sudah ada apa contoh-contoh ataupun pilot project yang kita lakukan di TPA Manado, TPA di Batu, Malang, itu kita semprot dengan ekoenzim dan itu banyak sekali manfaat dan perubahannya. Nah, ini yang kita juga message yang akan kita sampaikan. Termasuk juga di masyarakat warga terdampak langsung, di mana garis depannya itu langsung TPA gitu ya. Jadi begitu buka pintu TPA. Nah, itu baunya kan kadang-kala juga masih ada karena metan dan lain-lainnya. Apalagi saat ini TPA sedang dirapikan, jadi pada diaduk-aduk tuh gas metan kemana-mana kan begitu. Nah, itu akan kita instalasi alat sprayer ekoenzim yang akan kita semprotkan secara berkala kan begitu ya. Nah, ini adalah sebagai wujud kepedulian kita lah gitu kan terhadap mereka agar mereka sebagai manusia mempunyai hak pendapat menjadi sehat dan menjadi lingkungan yang baik dan apa bersih dan sehat. Begitu, Mas. Siap. Terima kasih Pak Sigit. Ya mudah-mudahan nanti kita dilancarkan. Jadi buat rekan-rekan yang tertarik pada acara kita. Jadi ada ini kolektif masyarakat ya lagi-lagi ya Pak Sigit sebagai penggerak ya dan termasuk pemimpin pergerakan lah di Tangsel ya Tangerang Raya sudah itu yang mengkonsolidasikan kepada rekan-rekan penggerak juga di sana akan menyemprot ekoenzim. Jadi kita juga ada kontribusi secara nyata itu di TPA. Mudah-mudahan teman-teman relawan bisa hadir dan kita bersama-sama di sana ya. Ya, jadi mari kita jadikan HPSN momen refleksi bukan selebrasi. Nah, itu terutama tajuk kita ya. Dan karena kita berdomisili di Tangsel untuk kacamata kedaerahan, ini kita tidak ada membatasi darurat sampai dari daerah lain ya. Ini karena kita tajuk kedaerahan, maka temanya adalah cukup Tangsel yang darurat. Indonesia harus segera bebas sampah. Tidak hanya di Tangsel, ada di Jogja, ada di Bali, ada di Bandung, di Sumatera, Sulawesi, banyak yang sudah darurat sampah. Mari kita bersama dari Tangsel kita untuk menggaungkan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman, eh, mari kita dukung gerakan persembahan di Forpasi ini. Kita juga ada menyediakan merchandise ya bagi yang berminat itu bisa isi form juga dan ada di grup juga ya bagi yang berminat untuk memiliki kaos Forpasi. Ya,
Jadi demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dan mudah-mudahan kita terus membola saljukan, mendorong diskusi-diskusi seperti ini yang bisa kita gunakan untuk guyup bersama, eh, saling menyemangati dan juga mendorong gerakan-gerakan yang dapat mengubah sistem, terutama itu ke dalam ranah kebijakan publik. Mungkin dari saya sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, banyak kekurangan dari Perpasi dan juga saya ingin memberikan semangat, salam semangat kepada seluruh penggerak di seluruh Republik Indonesia. Jadi demikian untuk webinar diskusi Lestari pagi ini. Mungkin dari saya sekian, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya, Sobat Korporasi. Terima kasih, Pak Sigit. Terima kasih semuanya. Terima Terima Sehat. kasih hari kasih. ini Mbak Nina, terima diskusinya kasih. sama-sama. Ya, Terima kasih Pak Sigit. terima Amin. kasih. Sampai ketemu ya di HPSN ya. Izin pamit. Iya, terima kasih.